Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujengungi, wargi masyarakat Purwakarta khususnya. Alhamdulillah di kesempatan ini akan kita semua rekan-rekan semua bersama Kang Openg Wijaya dalam kesempatan podcast bersama relawan kemanusiaan yang ada di Purwakarta. Apa kabar semuanya? Ya, semoga tetap baik dan semoga di Purwakarta tetap aman dan terkendali dan tidak ada hal-hal yang menyangkut kebencanaan yang khususnya di Purwakarta. Dan kita doakan untuk di luar Purwakarta sendiri yang saat ini sedang terkena bencana atau terjadi bencana, mudah-mudahan tetap terselesaikan dan petugas yang ada di lapangan baik relawan maupun petugas dari instansi TNI dan Polri diberi kesehatan dan keselamatan, dan warga masyarakat seluruh Indonesia diberi ketabahan dan kesehatan dan juga keselamatan. Oh iya, wilujeng tepang tahun kanggo Pak Sekda Purwakarta, mudah-mudahan Pak Sekda, Pak Norman diberi kesehatan jasmani dan rohani dan selalu sukses, amin. Selamat malam juga buat Kapolres Purwakarta, para Kapolsek dan jajarannya, TNI, Polri, dinas-dinas terkait dari pemerintahan daerah Purwakarta, dan juga Karlak kita, Karlak BPBD Purwakarta, Pak Judi, selamat malam. Dan juga Pak Nata, ya, dan juga Pak rekan-rekan semua yang ada di BPBD Purwakarta, selamat malam, wilujengungi. Mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan jasmani dan rohani tetap semangat. Oke, Kang Tete semua, teman-teman semua, alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini saya bersama dengan salah satu komunitas ataupun relawan kemanusiaan yang ada di Purwakarta yang sudah kami sharing kemarin, yang dimana tempat ataupun kegiatan mereka itu banyak bermacam-macam ya teman-teman. Siapakah itu? Yaitu kita dari relawan kemanusiaan Purwakarta, yang dimana dari Brigana KSPSI Purwakarta. Nah, teman-teman belum tahu kan apa sih namanya Brigana? Ini KSPSI. Saya pernah dengar namanya KSPSI. KSPSI tidak jauh dari namanya buruh ataupun pekerja. Nah, serikat pekerja, ya. Teman-teman pasti ingin tahu kan, apa sih kok serikat pekerja adanya rescue, adanya kemanusiaan. Nah, itulah lebihnya serikat pekerja, ya. Dimana beliau selain memperjuangkan hak-haknya buruh, anggota KSPSI juga memiliki orang-orang yang terlatih, yang dimana dia bisa menyempatkan atau memberikan pertolongan kemanusiaan jiwa raganya demi kemanusiaan, yaitu di bidang rescue. Nah, teman-teman pasti lihat kan di situ di flora atau foto yang kemarin adanya yang lagi pakai perahu, yang pakai lagi selam ataupun, nah unik nih kali ini ya, rekan kita ini jarang-jarang loh ada yang bisa menyelam. Berenang sih oke. Ini menyelam teman-teman, dalam kedalaman apa sih fungsinya, seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan pengen tahu apa sih Brigana KSPSI Purwakarta, yuk kita saksikan, ngobrol-ngobrol bareng di sini ya sama Kang Openg Wijaya. Teman-teman bisa sharing ataupun tanya jawab tentang seputar relawan kemanusiaan ini. Ya, yang dimana di sini bintang tamu kita bintang tamu ya. Ngobrol-ngobrol sampai ngopi bareng ya di sini, ngobrol bebas tentang komunitas Brigana KSPSI Purwakarta ya. Kang Boril, ayo Amang Kade. Alhamdulillah kita di sini di live langsung di Sekre relawan Purwakarta ya. Di sini kok banyak komunitas relawan kemanusiaan Purwakarta, yaitu di kantor BPBD Purwakarta. Bagi akang-akang teman-teman semua muda-mudi yang mau bergabung di sini, yuk kesini bareng ya. Ini Sekre, ini poskonya relawan kita semua di sini. Yuk bergabung di sini bareng-bareng sambil siaga. Alhamdulillah di kesempatan ini bagian piketnya Brigana KSPSI Purwakarta dan juga relawan yang lain. Sambil ngobrol-ngobrol piket ya. Gitu kan. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja ke narasumber yang tahu apa sih sebenarnya Brigana KSPSI itu ya, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman, ya rekan-rekan semua, alhamdulillah kita sudah kehadiran
dari rekan-rekan kita Brigana KSPSI Purwakarta. Alhamdulillah dengan Pak Karsono. Siap. Ya, ini Pak Karsono. Sehat Pak Karsono? Alhamdulillah. Alhamdulillah Selalu selalu sehat. Ya, dengan satu lagi Kang Riki. Siap, Ya, sehat. selalu dipanggil Kang Sehat. Riki Montable ya. Wah, luar biasa teman-teman. Iya. Di sini kalian pakai yang suka dalam kegiatan kemanusiaan atau berkecimpung bergabung dengan kegiatan kebencanaan ataupun kemanusiaan, teman-teman bakal nggak aneh lagi dengan beliau-beliau ini, karena beliau ini selalu ada di setiap bencana ataupun dari kemanusiaan ya, panggilan jiwanya yang luar biasa. Oke rekan-rekan, kita langsung sapa aja. Pertama kita dari Bapak Karsono ya. Nah ini adalah beliau Pak Karsono ya. Pak Karsono, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, baik selalu ya. Siap, Nah siap. teman-teman pengen tahu kan siapa sih Pak Karsono ini? Gitu kan. Alhamdulillah Pak Kurnia ganteng-ganteng ya narsumnya. Alhamdulillah ganteng-ganteng ya. Apalagi bawa acaranya lebih ganteng ya. Yo, betul. Oh Brigade KSPSI, terima kasih Kartika Sering ya. Teteh terima kasih. Oke Pak Karsono, di sini Bapak ya, saya manggilnya Bapak, Akang apa Om apa gimana? Guys, Bapak atau Bung biasanya kita Oh, panggil kita di Bung, oke, komunitas oke. kita Bung. Bung ya, oke Siap. oke, mantap nih. Oke, Bung Karsono. Oke, Bung Karsono silakan diperkenalkan dulu siapa sih sosoknya Bung Karsono ini loh. Mulai dari awalnya sampai tergabungnya di Brigana KSPSI. Siap. Jadi sosok Bung Karsono ini siapa dulu gitu? Apakah sudah menikah, riwayatnya keluarganya? Mangga di Oke. Terima kasih Bung. Assalamualaikum. Sampurasun. Selamat malam. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ya, nama saya Karsono. Latar belakang saya kuli di suatu perusahaan yang bergerak di bidang serat rayon. Alhamdulillah sampai saat ini masih eksis. Pekerjaan saya skillnya adalah mekanik. Ya, kita kebetulan di sana ada pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang saya di pendidikan akhir gitu, dari STM Mesin. Alhamdulillah tersalurkan dan bisa bekerja di sana. Masa kerja udah 26 tahun, alhamdulillah cukup panjang. Mudah-mudahan sampai akhir tidak ada halangan suatu apapun. Menjelang pensiun 4 tahun lagi. Alhamdulillah, artinya usia bukan muda lagi. Ya, saya sudah berkeluarga, tentunya di Purwakarta, dan saya asli Cilacap. Terima kasih juga kepada teman-teman yang potensi besar ya, kita bisa bergabung dengan potensi yang ada. Walaupun saya skillnya mekanik, tapi alhamdulillah dari sisi perusahaan memberikan fasilitas untuk training, ada selam karena memang dibutuhkan di perusahaan yang saya bekerja, yaitu untuk cleaning strainer gitu di saluran untuk mengambil air ya, bahan air dari Citarum yang memang butuh perawatan khusus dan kita butuhkan penyelam di sana. Alhamdulillah kita ada berjalan dan sampai sertifikasi penyelaman, bahkan sampai rescue juga. Nah, ini kenapa kita sampai gabung ke rescue, diantaranya karena mungkin yang mendasari adalah tadi karena ada skill yang memang saya miliki dan memang di SAR ya barangkali itu dibutuhkan, makanya saya melebur diri lah ke dalam SAR. Dan kebetulan di Serikat Pekerja pun memfasilitasi itu adanya brigade. Nah, Brigana mungkin saya jelaskan lagi. Kenapa tadi ada Brigana KSPSI ya? Oke, Brigana ya. Ya. Nanti itu ke poin selanjutnya. Ya. Oke. Pak Karsono, Bung ya. Sorry. Jadi kita sapaan akrabnya itu Bung ya. Kalau di serikat itu nanti ada sejarahnya ya. Siap. Pak Karsono sudah berkeluarga dan sudah punya anak, punya cucu. Alhamdulillah ya, udah punya cucu nih. Itu juga. Alhamdulillah. Bung ini masih terlihat kuat, muda, Oh, udah iya. punya cucu luar biasa. Alhamdulillah. Dan saya salutnya itu
jiwanya masih punya jiwa kemanusiaan yang luar biasa ya. Amin, amin. Itu kalau misalnya keluarga nih, Bung, ketika Bung ikut kegiatan misalnya ada di luar perusahaan ada bencana, Bung ikut turun ke TKP ataupun ke lokasi, itu keluarga gimana tuh? Alhamdulillah keluarga sangat mendukung karena sifatnya sosial ya. Jadi sangat mendukung sekali. Bahkan mendorong, artinya kita punya skill, punya keahlian, kenapa enggak kita berkontribusi untuk menolong lah gitu. Biasanya menolong bagi masyarakat yang kena musibah, yang Jadi membutuhkan. event aja ya, nggak misalnya nggak gimana gitu untuk keluarga sendiri. Oh, tidak. Termasuk anak juga selalu mendukung ya. Mendukung, Iya. alhamdulillah. Nah, asli Purwakarta Pak Karson. Asli Cilacap. Asli Cilacap Iya. dan sudah lama tapi di Purwakarta. Iya, tahun 86 kita masuk ke wilayah Purwakarta. Oh, ya saya hello buat orang Cilacap, barangkali saya hello gitu. Ya Iya. salam ya buat orang Cilacap katanya nih dari Bung Karsono ya, apa kabar semuanya. Nah itu. Ya Mang Goril, kita podcast setiap malam minggu ya. Jadi ada bermacam-macam komunitas gitu. Silakan diantos nanti di sini merapat ya, seluruh relawan yang ada di Purwakarta, yuk merapat bergabung di sini, kita stay di Mako BPBD Purwakarta. Barangkali suatu saat ada bencana kita langsung bergerak gitu. Oke, lanjut lagi ke Bung Karsono. Jadi Siap. untuk keluarga sendiri baik istri, anak ataupun yang lain selalu mendukung ya. Insya Yang Allah penting sehat dan selamat. Ya. Luar biasa. Nah itu. Untuk anak sendiri yang besar itu udah berapa tahun sih ya? Umur udah 30 tahun. Oh, yang udah punya cucu. Ya, Cucu berapa udah nih, Pak? punya anak 2. Yang kedua juga udah punya anak 1. Jadi yang udah berkeluarga 2 dengan 5 anak, yang nomor 3 sudah bekerja, yang nomor 4 masih di SMK, dan yang nomor 5-nya masih SD. Luar Jadi biasa. Ya, cucunya 2 ya? Berapa? cucunya 3. Luar biasa. Siap. Tuh di sini sampai ada yang masa sih Pak udah masa sih Pak udah banyak cucu katanya. Oh, bener Bung, bukan saya aja yang tadi Iya. bicara ya, kalau Iya. sosok Bung Karsono ini istilahnya yang katanya udah punya cucu. Nih netizen juga sampai nanya katanya masa sih gitu kan. Luar biasa ya. Jadi ya mungkin efek dari jiwa kemanusiaan, keikhlasannya itu membawa Insya Allah. menarik istilahnya aura kita ya. Jadi Amin, selalu amin. seger, selalu kuat gitu kan. Karena orang-orang rescue seperti ini di Brigana ini nggak orang-orang sembarangan ya. Iya. Mungkin seperti- Oke, Pak Bung Karsono, saya bapak terus jadi ya. ABG tua ya. ABG tua. Luar biasa. Yang penting mah jiwanya selalu tua. Selalu muda mungkin itu ya. Oke, Menolak Bung tua. Karsono terima kasih, kita ke back dulu ke satu lagi nih, siapa nih? Nah, kalau ini bener-bener muda nih. Oke, inilah satu lagi dari Tagana KSPSI Purwakarta, yaitu Bung Riki. Sehat Bung Riki ya? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Silakan Bung Riki, perkenalkan sih siapa sih Bung Riki ini? Oke, siap. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya berasal dari Ciamis sebetulnya, Pangandaran gitu. Domisili dan lahir di sana. Dan saya ke Purwakarta itu waktu itu setelah lulus SMP gitu. Kurang lebih tahun 93-an, 93. Dan untuk saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan, dan di sana saya sudah lama juga bekerja di sana. Terus untuk keluarga, alhamdulillah saya udah berkeluarga dan punya anak 2. Yang paling besar itu kelas 3 STM, SMK gitu. Terus yang paling kecil itu kelas 6 SD gitu. Mungkin dari saya cukup sekian dulu Kang ya. Jadi sama nih Bung Riki juga sudah berkeluarga Ya, betul. Jadi rekan-rekan semua harus tahu, tim rescue ataupun relawan kemanusiaan yang ada di Purwakarta ini tidak semuanya bujangan, Iya. gitu kan? Iya. Karena udah ada yang berkeluarga. Berkeluarga. Ya, dari narsum kita atau bintang tamu kita 3 minggu ke belakang semua udah berkeluarga. Cuma mereka masih punya jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Bagi rekan-rekan atau kalian semua yang belum berkeluarga, malu dong sama abang-abang kita ini.
ya. Makanya yang masih muda-muda, apalagi yang belum berkeluarga, yuk jadi relawan, ya. Kita panggil jiwa kemanusiaannya untuk membantu sesama, ya. Oke, Bung Riki, Siap. sedikit pertanyaan nih. Ya, boleh. Ada satu kan anak yang udah besar nih ya, Iya, betul. STM ya. Iya, betul. Itu cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Bang. Nah, Iya, betul. biasanya Bung, cewek itu suka rewel. Iya. Kalau orang tuanya, oh Ah. gini. Bahkan orang tuanya juga rewel ya. Iya. Kalau ke anaknya, jangan gini. Nah, ketika Bung Riki melakukan ataupun terjun di suatu TKP adanya bencana, contohnya misalnya ada banjir, Bung Riki ini turun ke sana, gitu kan? Iya, betul. Membantu evakuasi korban banjir. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, si anak perempuan ini dari Bung Riki itu gimana tuh tanggapannya? Rewel ataupun gimana? Aku gimana? Alhamdulillah untuk anak, istri semuanya itu support, Bang, gitu. Support. Semua support. Luar Alhamdulillah semua biasa, support. ya. Bahkan mereka juga sering nanya gitu ketika maksudnya gini, ketika saya ada di rumah biasanya kan Sabtu Minggu itu saya nggak ada di rumah, Bang, gitu. Oh, Nggak ada bahkan di rumah. sama keluarganya Suka nanyain, nanya. tumben gitu kan. Untuk libur Sabtu Minggu ini ada di rumah gitu. Jadi gak ada, Iya, kalau ada di nggak rumah ada di ditanyain. Wah, Iya, luar betul. biasa. Salam hormat untuk Iya. keluarga, istri dan putra-putrinya dari rekan-rekan kita ini, dari Pak Bung Karsono dan juga Bung Riki. Ya, Iya. semoga sehat selalu. Iya. Ya, ibu dan adik-adik semua, anak-anaknya yang sama-sama memiliki jiwa kemanusiaannya. Karena walaupun tidak turun tapi memberikan doa dan restu itu Iya, sama betul. saja sebagai seorang yang memiliki jiwa kemanusiaan luar biasa. Salam hormat untuk keluarga di rumah ya. Jadi selama ini istri, anak ataupun ya keluarga yang lain tetap support aja. Alhamdulillah support Yang semua. penting Support semua. sehat ya. Iya, betul. Kadang-kadang kan ada yang kita Ah. pengen nih Ah. ikutan jadi relawan tapi Relawan. keluarga nggak menyetujui. Iya, Tapi betul. ini teman-teman dari Brigana ini keluarganya selalu support ya. Alhamdulillah Luar support. biasa. Oke, Iya. terima kasih Bung Siap. Riki. Sama-sama, Bung. Itulah rekan-rekan semua tentang seputar sejarah ataupun seputar keluarga dari rekan-rekan kita dari Brigana KSPSI ini. Gitu. Oke, teman-teman semua, apa sih Brigana? Ya, Brigana. Saya juga pernah dengar gitu, Brigana. Cuman kan ada lagi Brigana yang dari TNI, Polri, Ya. ada itu ya. Nah, teman-teman semua pasti pengen tahu apa sih Brigana KSPSI Purwakarta. Tahu kan adanya KSPSI itu udah nggak aneh, gitu kan? KSPSI itu pasti ada namanya buruh atau serikat buruh di situ yang memperjuangkan hak-hak buruh. Ya, betul. Tapi di depannya ada Brigana. Apa sih tugas dan fungsinya, dan kok ada rescue-nya di sini, bajunya oren-oren, ada unit sarnya, bahkan berkolaborasi ataupun dari langsung instruksi dari Basarnas juga mengikuti evakuasi atau SOP dari Basarnas. Nah, teman-teman pasti pengen tahu tuh apa sih ataupun kapan dan di mana awalnya terjadinya ataupun didirikannya Brigana KSPSI Purwakarta dan apa nama artinya itu ya. Mungkin dari Bung ini para ahlinya gitu kan yang tahu ya. Mungkin itu silakan dari siapa yang akan menjelaskan? Boleh Bung Karsono. Oh, dari Bung Karsono ya. Silakan Bung. Siap. Apa sih? Ya, Brigana, kita bicara Brigana ada induknya yaitu Brigade. Karena Brigana itu adalah Brigade Tanggap Bencana. Oh, Brigade nah. Tanggap Bencana. Teman-teman pasti Ya. tahu ya Brigana itu apa. Jadi kan Brigana itu Brigade Tanggap Bencana. Ya, ya, tanggap bencana. Nah, lanjut Bung. Ya, kita tidak akan melupakan dan tidak akan terpisahkan dari induk kita yaitu brigade, karena asal muasalnya adalah dari brigade. Brigade itu sendiri adalah kalau bicara pasukan ya pasukannya buruh seperti itu. Pasukannya buruh. Ya, pasukannya buruh. Jadi Artinya ini garda terdepan gitu ya? ya betul, garda terdepan Oh, luar dari biasa. buruh, karena emang tuntutan zaman ya berbagai macam permasalahan, termasuk kalau kita harus mengawal aksi, karena di sana seringkali terjadi
bentrokan dan sebagainya atau tidak disiplin. Nah, disitulah fungsi daripada brigade. Begitupun ketika aksi-aksi, aksi, demo, betul. demonstrasi menyampaikan aspirasi Ya, buruh. begitu ada luka dan lain sebagainya, nggak ada yang evakuasi. Iya. Nah, disitulah lahirnya Brigana. Brigana Ya. brigade. Ya, brigade kan aksi. Begitu ada luka, ada ini, nah, yang menangani adalah Brigana, Iya, jadi iya, rescue. Termasuk kita juga ada tim medisnya juga ada. Tim medis, jadi gitu. Jadi sejarahnya Brigana ya dari brigade. Brigade siapa? Brigade KSPSI. Tapi maaf, KSPSI Andi Gani Ninawaya. Bentar Bung nih. KSPS ini ya, KSPS Iya. itu apa sih? Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah, Belakangnya ada AGN. AGN ya. Jadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Betul. Oh iya saya ngerti, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah itu teman-teman ya, KSPSI AGN. Pimpinan pusatnya adalah AGN. Andi AGN. Gani Nenawea. Oh, AGN Jangan. Andi Gani. Oh iya saya tahu, saya kenal. Maksud itu saya pernah lihat ataupun pernah bersampingan dengan Bung Andi Gani. Ya, selamat malam Bung Andi. Mungkin bisa sampai ke pos Jakarta di sana ya, karena kita linknya juga sama se-Indonesia. Mudah-mudahan Bung Andi Gani melihat sosok teman-teman dari Brigana KSPSI ini yang luar biasa, Bung, gitu ya. Silakan lanjut, Pak. Ya, kita juga terima kasih sekali kepada KSPSI ya sebagai induk organisasi yang telah memfasilitasi kami gitu sebagai Brigana, baik secara personilnya ataupun dalam rangka penugasan. Artinya memang betul-betul difasilitasi dan alhamdulillah lah, jadi apa yang kita miliki bisa bisa diimplementasikan, bisa tersalurkan. Alhamdulillah. Jadi intinya Brigana adalah singkatan dari Brigade Tanggap Bencana dari KSPSI ya, belakangnya tetap KSPSI. Punten bicara KSPSI karena banyak. Iya. Makanya ada AGN ya, karena yang punya Andi Gani Ninawaya untuk Brigana ini. Untuk Brigana sendiri ini yang dinaungi oleh Bung Karsono dan Bung Riki ini dari KSPSI AGN. Andi Gani betul. ya. Nah, itu pemimpin Serikat Pekerja seluruh Indonesia ya, luar biasa. Mungkin ke Bung Riki nih. Ya, siap. Adanya Brigana ya. Brigadir Brigade Tanggap Bencana. Nah, ini tanggap bencananya ini ya, yang mungkin menjalur dengan rescue ataupun tentang kebencanaan. Iya, betul. Menurut Bung Riki sendiri gimana tuh jalurnya itu tentang Brigana ini terhadap bencana sendiri? Nah, untuk jalur atau prosedur tersebut, nah, ketika ada suatu bencana atau banjir atau longsor dan sebagainya, itu kita ada prosedur gitu kan. Prosedurnya yang mungkin pertama kita informasi ke pusat yang tadi dibilang Bung Karsono itu. Kita koordinasi dengan pimpinan pusat, dengan Kornas, dan di situ kita ada surat tugas gitu. Di situ dibuatkan surat tugas siapa aja Brigana yang akan turun pencarian dan pertolongan tersebut gitu. Ya. Sesuai dengan SOP. Jadi iya, sesuai dengan SOP ya. Betul gitu. Kornas, koordinator Ya, nasional. koordinator nasional. Ya, betul. Karena kan harus tahu juga ya. Jadi Brigana KSPS ini bukan organisasi-organisasi yang biasa. Jadi teman-teman harus tahu strukturnya, SOP-nya, pusatnya, daerahnya ada. Gitu. Jadi kalau apapun mengikuti suatu kegiatan ataupun turun ke bencana nggak sembarangan. Jadi ya, ada betul. surat tegasnya. Ada surat tugas, ya. betul kan. Nah, kalau misalnya ada nih suatu bencana, Iya, betul. ya kan? Namanya Brigana KSPS itu hanya ada di Purwakarta, di Jawa Barat, apa di nasional? Terus apakah Brigana ini dimiliki satu perusahaan gitu? Apa gimana ini? Silakan jawab. Brigana ini sifatnya nasional, dari Papua sampai Aceh ada. Nah, gitu. Ya tentu saja perekrutannya kan tadi berdasarkan, jadi ada ketentuan seorang Brigana itu harus melalui pendidikan dasar brigade. Jadi untuk masuk ke Brigana itu harus brigade dulu. Nah ini, brigade ini
jelas bahwa dari Papua kita punya Freeport di sana ya, teman-teman di Freeport juga brigadenya ada, brigananya juga ada gitu. Termasuk pada saat kita dilatih lah. Artinya ada training untuk bencanaan, pelatihan juga dilibatkan gitu. Artinya begitu ada kejadian di suatu daerah, ya tentu saja kita akan berkoordinasi dengan daerah yang kena bencana, dan di situ dimungkinkan ada tim kita udah stay di sana gitu. Jadi udah tiap-tiap daerah ada, karena kita bicara serikat pekerja, jadi ada tingkat PUK, ada tingkat PC atau DPC kabupaten ya. Kalau PUK itu di perusahaan. Itu sebutnya PUK. Tapi kalau di PC itu Korcap tingkat kabupaten, juga Korwil juga ada, nasional udah barang tentu, dan tidak untuk dimiliki suatu perusahaan, bukan, tapi ini lebih kepada nasional lah ya gitu, nasional. Jadi belum tentu satu perusahaan itu punya, belum tentu gitu, karena belum tentu juga yang tiap PUK itu punya brigade juga. Nah, dan dulu ada keterwakilan, jadi ada kuota lah ceritanya gitu. Kalau di tiap daerah mungkin ya, tapi kalau untuk tiap PUK atau perusahaan tidak untuk tiap perusahaan, tapi untuk tiap daerah. Model Purwakarta kita dulu punya kuota 4 sampai 5 orang sesuai PO ya. Jadi PO. kita tiap kota kabupaten itu minimal punya 5 personil brigana. Ya, begitu. Selamat malam. Wah, nih Kang Yudi. Mangga Kang Yudi yang mau bertanya langsung aja ditulis di situ ya Kang ya. Tanya apa aja bebas boleh. Nah, buat teman-teman semua juga yang masih standby di sini yang mau bertanya ataupun say hello ataupun ya apa saja tentang kebencanaan khususnya di Brigana KSPSI Purwakarta ini, silakan di kolom komentar. Jangan lupa like and share ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke Bung Karsono ya. Siap. Yang tadi saya dengar itu bahwa Brigana itu awal mulanya dari brigade. Brigade. Berarti kalau mau masuk ke Brigana itu harus jadi brigade dulu. Iya, betul. Kalau nggak jadi brigade nggak mungkin bisa jadi brigana. Brigana, Wes, iya. luar biasa teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan ya yang di Brigana ini, karena mereka memiliki jiwa rescuer ataupun searcher and rescue-nya itu benar-benar diperdalam ya. Nanti selanjutnya nanti kita bahas nih tentang apa aja tentang yang dilakukan oleh Bung Karsono ataupun Bung Riki, yang di foto-fotonya kan ada lagi penyelam. Jadi atau inilah orang langka lah kalau dibilang ya, jarang-jarang orang ya. Oke, Ana di sini saya ada PUK, PC, Korda atau Korwil ya. Di atasnya ada Kornas. Strukturnya memang luar biasa ya. Iya. Jadi masing-masing perusahaan itu belum tentu memiliki brigana, Iya. bahkan belum tentu juga memiliki Brigade. Brigade. Ya, saya ini memang di Kabupaten Purwakarta ini brigana ini 4 sampai 5 orang kuotanya gitu. Ya, atau gimana? minimal seperti itu. Minimalnya. Minimal. Oh. Minimalnya 5 orang. Kalau lebih dari itu juga nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting yang bersangkutan memiliki Siap. ataupun lolos seleksi Iya, lah gitu ya. ada syarat persyaratannya. Iya. Tekartika saya hello, sukses buat Brigana from Brigade. Wah, luar biasa. Selamat malam Tekartika ya. Nah, teman-teman dari Brigade khususnya dari KSPSI selamat malam semua ya. Teman-teman atau khususnya yang di Purwakarta KSPSI ya. Ini kantornya di mana nih? Kantornya kita Ada di kantor di jalan itu ya. Cisere ya? bukan di Sire. Dulu Pemekaran ya. Ini namanya Mulia Mekar ya. Mulia Mekar. Oh, Mulia Mekar. Masuknya Mulia Mekar. Iya, Desa Mulia Mekar. Berarti itu Walaupun masuknya itu di PC kota. ya? DPC, kantor DPC. DPC ya, Jadi kabupaten. maksudnya Korcap. Kalau kita bicara brigade adalah Korcap. Oh, Korcap Ya, kalau gitu PC ya. itu lebih ke PUK tadi. PUK adalah ada PC, PC itu federasi. Federasi. Jadi mau ceritain nih masalah Iya. serikat. Sedikit ya, karena Ya. Brigana ini tidak lepas dari serikat ya, perjuangan buruh. Kalau- Teman-teman, bentar ya, saya pesen nih buat teman-teman para buruh, teman-teman ya, teman-teman menyaksikan ini.
ya teman-teman, selain berjuang kita istilah memperjuangkan hak-hak buruh, KSPS juga berjuang di kemanusiaan luar biasa. Silakan Bung. Oke. Ya, bicara tadi ada PUK, ada PC. PC adalah federasi. Kalau kita, ya betul saya sendiri ya, posisinya di PUK juga pernah jadi pengurus 4 periode. Di PC kebetulan saya juga dari pengurus. Ada federasinya adalah KEP, itu Kimia, Energi dan Pertambangan. Nah, di PC ini membawahi minimal 5 PUK, itu baru terbentuk PC. Nah, PC ini gabung berafiliasi ke konfederasi. Kalau tingkat kabupaten disebutnya DPC, gitu. Jadi di DPC itu terdiri dari PC-PC, gitu. Nah, bicara tadi ya ini sebenarnya kalau sama. Kalau udah dari DPC, DPD, DPP itu udah ya sama. Artinya dari kalau tingkat Jawa Barat DPD ya berarti masing-masing kabupaten lah ya bergabung di sana di provinsi kayak gitu. Kalau nasional ya tiap provinsi gabung di nasional. Tapi tiap daerah pun tiap kabupaten berbagai macam federasi. Gitu, ada TSK, ada LEM, ada RTMM, itu jadi masing-masing federasi Belum ini. tentu federasi yang lain memiliki seperti Ada juga, ada juga. Brigana kan? Brigana. TSK Ya. juga ada. Oh, ada. Ya, karena bicara brigade itu berbagai macam sektor. Iya. Federasi di sana gitu, semua federasi Ada juga ya. gitu. Cuman yang alhamdulillah yang selalu bergabung dan kelihatan eksisnya hanya Brigana KSPSI Purwakarta. Iya. Ya. Bung Karsono dengan Bung Riki ini yang luar biasa. Nah itu kelumit ataupun sejarah struktur ya, tentang Brigana. Nah ini ada pertanyaan nih dari Genggi. Kalau ketika melakukan kegiatan kemanusiaan, mendapat halangan nggak dari pihak manajemen perusahaan? Nah, jadi gini, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ketika ada bencana, Bung Karsono dan Bung Riki ini akan terjun. Nah, betul. ketika lagi itu tuh lagi jamnya kerja, gitu. Gimana nih dari tanggapan perusahaannya sendiri? Ya, kita selalu melakukan secara prosedural ya. Kita tetap prosedural, kita tempuh. Biasanya kita berdasarkan instruksi turunlah surat tugas. Nah, surat tugas ini sebagai bahan baik perizinan ke manajemen ataupun PUK, karena bagaimanapun juga saya adalah anggota SPSI dan memiliki naungan yaitu PUK di tingkat perusahaan itu. Itu harus komunikasi, termasuk ke departemen. Pada intinya ya saya juga terima kasih kepada manajemen di mana saya kerja. Artinya selalu mendukung aja, ya, luar biasa. Sedikit nih saya kasih bocoran ya. Bapak ataupun ibu pimpinan manajemen ketika Bung Karsono melakukan kegiatan kemanusiaan itu amal baik dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan Bapak Ibu selaku manajemen juga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh Pak Karsono selagi itu dalam berbuat kebaikan. Lanjut. Ya, alhamdulillah dari beberapa kali kita mendapat penugasan, tidak dapat kesulitan ataupun hambatan ya. Ya tadi karena kita selalu mengedepankan prosedural lah, tetap perizinan dan lain sebagainya kita tempuh. Jadi nggak sembarang lah ya, artinya komunikasi pun kita lakukan. Ya tetap kita juga harus tahu diri dong, karena kita juga punya kewajiban, artinya bekerja, tidak mendapatkan upah berdasarkan pekerjaan gitu. Tapi tadi perusahaan yang kebetulan saya bekerja juga sangat komitmen dengan kemanusiaan ataupun ramah lingkungan lah ya gitu. Jadi untuk hal-hal kemanusiaan sangat support sih gitu. Yang selama ini saya rasakan seperti itu. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Dari Bung Riki sendiri gimana? Ya, alhamdulillah pada dasarnya kita semua sama sih, begitu Bung. Jadi tetap berdasarkan prosedural tadi yang saya kan pernah berbicara itu di surat tugas itu. Jadi misalkan besok atau lusa ada bencana nih, salah satu contoh. Jadi surat tugas dulu yang diutamakan gitu Bung. Jadi kita bikin surat tugas, setelah bikin surat tugas koordinasi dengan PUK dan setelah itu koordinasi dengan manajemen dan HOD atau departemen juga, dan di situ kita perizinan. Kalau di perusahaan saya itu biasanya H-3 gitu. 3 hari sebelum hari itu
surat tugas dan perizinan itu harus masuk kan. Begitu mungkin. Tapi alhamdulillah ya nggak Alhamdulillah, ada istilahnya alhamdulillah. untuk Support. kebencanaan Ya. ini khususnya di Purwakarta menjadi relawan dari Brigana ini pihak-pihak perusahaan Ya, atau perusahaan. manajemen yang penting bener lah istilahnya. Ya, betul. Salam hormat Bapak Ibu dan manajemen tetap selalu mendukung untuk kemanusiaan. Karena siapa yang menolong dia pasti ditolong. Setidaknya Bapak Ibu manajemen juga walaupun tidak secara langsung turun ke lapangan untuk membantu, setidaknya dengan mengirimkan teman-teman dari Brigana ini ikut membantu andil. Ya. Mudah-mudahan perusahaannya tetap maju dan berkembang. Amin. Ya, Amin. luar biasa. Nah itu, oke itu Kang Yudi ya sedikit jawaban dari bung kita ini dari Brigana KSPSI Purwakarta. Nah itu. Nah di sini kan tadi Brigana istilahnya dari kalau kata ininya berarti satgas lah maksudnya ya, Satgas, satgasnya betul. dari SPSI. SPSI. Saya pernah lihat bahkan waktu Hari Guru ketika menyampaikan aspirasi. Bahkan di situ saya live istilahnya memberitakan tentang kegiatan-kegiatan buruh. Nah di situ adanya seragamnya itu biru-biru ya. Ya. Nah itu biru-biru dan dia menjaga ketat peserta ya, peserta yang menyampaikan aspirasinya gitu kan. Nah, jadi brigade itu sebenarnya yang itu ya, yang baju gitu. biru itu. Nah, di brigade itu ada lagi bagian tanggap bencananya. Iya, Tanggap betul. bencananya ini dari Ya. Bung ini ya. Ya, Wah, betul, luar bencananya. biasa KSPSI memang luar biasa ya, berarti memiliki selain memperjuangkan hak-hak buruh khususnya di Purwakarta, mereka juga memiliki suatu rescuer ataupun dinamakan Brigana tanggap Brigana KSPSI Purwakarta ini yang khusus di bagian tanggap bencana kebencanaan. Luar biasa. Monggo teman-teman yang mau bertanya silakan saja, jangan malu-malu ya, tenang aja. Kalau mau titip salam titip apa mangga gitu ya. Nah itu tadi tentang SOP ataupun struktur tentang Brigana ya. Jadi teman-teman sekarang tahu kan, nanti kalau di lapangan atau ada kejadian melihat Bung ini gitu kan, disapa aja. Oh ini Bung, istilahnya Bung Riki, ini Bung Garsono yang punya jiwa kemanusiaan yang luar biasa ya. Selain beliau istilahnya sebagai pekerja, tetap ya yang tadi disampaikan oleh Bung Garsono, tetap tupoksinya itu adalah pekerja. Ya, dapur untuk keluarga. Ya, di samping itu baru kita melakukan kegiatan kemanusiaan. Jangan sampai hak kita kewajiban kita bekerja ya, betul. diganggu. Nah itu mungkin perusahaan melihat seperti itu dan saling merespon lah, mendukung luar biasa ya. Support. Apalagi kalau dengan yang lainnya disupportnya juga ya, luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin itu ya tentang struktur ataupun asal mula Brigana. Nah, tentang Brigana sendiri udah ada berapa anggota sih Bang? Istilahnya di sini Bu. Di Purwakarta sendiri ya? Untuk Brigana ya. Nah, Brigana di Purwakarta ada 5, tapi kita juga berdekatan di Cikampek, Karawang, Subang juga udah ada personilnya. Jadi kita selalu ngeling, ada bencana dimanapun. Di Subang kita juga turun ke Subang, di Purwakarta juga Subang turun ke Purwakarta, begitupun di Karawang gitu. Jadi saling ngisi biasanya begitu. Jadi tidak hanya di Purwakarta saja ya, Purwakarta, Subang, Karawang. Ya, memang kita Purwasuka ini luar biasa ya, para relawannya selalu support. Ada kejadian dimanapun berangkat ya, baik Purwakarta ke Karawang ke Subang ke Purwakarta, mungkin sebaliknya luar biasa. Salam hormat untuk relawan semua yang ada di Subang dan Karawang ya. Semoga sehat selalu dan tetap salam tangguh dan tetap semangat ya. Selamat malam. Wah, ada Pak Dandro nih, Pak Dandro agent dari pemadam kebakaran. Mantap, sukses selalu. Terima kasih ya. Pak Dandro agent, semoga sukses juga Pak Dandro. Ayo atuh ngalewat bareng nih ya. Oke itu. Jadi tentang Brigana ini ada khususnya di Purwakarta ada sekitar 5 orang ya, 5 anggota. Ya, cuman itu yang 5 anggota di Kabupaten Purwakarta yang luar biasa. Ya, jadi multifungsi. Multifungsi, ya. Luar biasa. Multitalent Ya. Itu. Nah, Brigana ketika Pak Karsono ini
Pak Karsono, Bung Karsono ini istilahnya menggunakan seragam kebesarannya Brigana KSPSI Purwakarta, yang dimana tidak lepas dari namanya KSPSI. KSPSI tidak lepas dari, nah ini ya luar biasa nih KSPSI ya. Nah, KSPSI juga tidak lepas dari namanya buruh. Ya. Karena KSPSI ini adalah serikat pekerjanya buruh. Ujung Sumbing Kang Iwan, Muhammad Amang, aduh luar biasa. Nah ini juga ada Pak Dandru ya, Dandru dari BPBD Halo, Pak Dandru. yang Ya. piket nih, ya luar biasa. Nah, jadi KSPSI ini ataupun SPS ini tidak lepas dari namanya buruh, ya, karena betul. basicnya Iya, ataupun kita SPSI buruh. Serikat Pekerja Buruh ini seluruh Indonesia yang memperjuangkan hak-haknya buruh. Di samping memperjuangkan hak-haknya buruh, kalau kata kerennya, demo wae ya, ya, Iya. gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Di samping itu teman-teman harus tahu KSPSI juga brigadenya ini memiliki brigana, ya, yang selain menuntut hak-hak buruh ataupun ya memperjuangkan hak-hak buruh, brigade ini memiliki brigana yang dimana memiliki jiwa kemanusiaan yang selalu menolong, gitu kan, dimana ada tim rescue. Ketika ada bencana, ada longsor. Saya pernah nih bertemu dengan Bang Riki ketika ada longsor di mana itu, Cideng ya Bang ya? Cideng, ya betul. Ada Bang Ya. Riki di Cideng. Ya. Tanpa ada yang manggil, tanpa ada apa, ketika ada instruksi ataupun informasi ke Mako BPBD dan turun ke posko relawan, Bang Riki langsung ya ada di Alhamdulillah, lokasi. ya. Itu tak lepas dari surat tugas yang beliau miliki dari Brigana KSPSI. Nah ini teman-teman, jadi relawan itu tidak hanya relawan-relawanan ataupun biasa, ya, mereka juga punya SOP dan surat tugas. Jadi terstruktur ya, terorganisasi, terorganisir, luar betul. biasa. Selain jiwanya kemanusiaan yang luar biasa, organisasinya pun terorganisir. Ya. Boleh nanya, mangga Bang. Mau nanya apa silakan, tapi pengen dijawab ya pasti dijawab Mas besok. Boleh. Ya. Maka Bang Yosef silakan, mau bertanya silakan. Ya. Nah seperti itu. Nah jadi Brigana ini dari Brigade Tanggap Bencana. Luar biasa ya. Nah ini buruh, khususnya buruh yang di Purwakarta, teman-teman harus bangga ya. Selain brigade ini, selain menjaga ataupun mengawal kalian untuk menyampaikan aspirasi buruh, hak-hak buruh, brigade juga memiliki brigana, ya, Brigade Tanggap Bencana yang peduli akan kemanusiaan, ya. Nah ini ada Kang Yudi, pernah nggak ada penugasan keluar kota atau bahkan pulau untuk tugas kemanusiaan brigana? Nah di sini kita masuk poin selanjutnya juga, Kang Yudi ya. Oke, tentang pengalaman di organisasi kemanusiaan ini. Wan Sebungsu hadir, terima kasih Kang. Mangga mau bertanya silakan langsung ke ada di sini, jarang-jarang beliau ya. Oke Bang, jadi selama ini khususnya brigana yang ada di Purwakarta, apa sih yang telah dilakukan ataupun kegiatan apa sih yang pernah dilalui gitu, tentang kebencanaan, misalnya adanya longsor ataupun adanya banjir, adanya yang dayung patah, yang tenggelam gitu. Bahkan yang sampai yang jauh sampai yang terdekat gitu. Apa sih, pengen tahu nih Brigana pernah eksis ataupun melakukan kebencanaan apa? Oke. Kebetulan kalau saya pribadi pernah ya mendapatkan tugas pada saat ada gempa bumi di Lombok. Kita juga sampai 15 hari ya kita dikasih dispen oleh perusahaan, termasuk karena penugasannya bahkan sampai sebulan kita terjun ke sana ke Lombok. Ke Lombok pernah selama 1 bulan. 15 hari. 15 hari setengah bulan, wih luar biasa. Saya 2 hari cuma. Nah ini abang kita nih lagi ngelewat dari petugas BPBD. Bang sehat Bang? Alhamdulillah. Lanjut Bang. Ya
Banyak kegiatan termasuk Sumedang pada waktu longsor, termasuk teman kita brigade juga ada korban pada saat evakuasi, ada longsoran susulan Di Sumedang. di Sumedang. ya. Bahkan ada korbannya juga dari Brigade anggota yang lagi brigade. evakuasi. Oh, seperti itu. Ya, luar Itu juga biasa. jadi ya artinya dari situ juga menjadi bahan evaluasi, artinya pembekalan masalah keilmuan, skill, training itu ditingkatkan. Karena Jadi memang pernah ke Lombok, ke Sumedang, kemana lagi? Sumedang, teman-teman kita ke Aceh juga turun pada Ke saat Aceh tsunami. pernah Tuh, dikirim ke sana, luar tsunami, biasa. terus ini mana Maluku. Maluku, Mana? gempa itu ya, gempa itu Maluku. Ya, udah banyak. Personilnya Bogor, dikirim ke sana. Ya, Kirim ke Banten. Banten, sama luar Lumajang biasa. ya waktu itu ya. Ya, Iya, hello. Terakhir kemarin Lumajang. Lumajang ya. Lumajang. Ya, Ratusan. saat Ini meletus bentar Bung Karsono, ini yang dari Jawa Tengah, salam dari Brigana untuk Brigana Purwakarta dari Jawa Tengah. Nah, Jadi apakah di Jawa Tengah juga ada? di Jawa Tengah Di luar Oh, iya. ada, tetap Oh, kalau luar Jawa biasa ya. ya. Berarti se-Indonesia ini. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Oh iya, salam juga untuk semuanya. Selamat malam Wilujeng Wengi, Komandan dari Pakarlat ya, Pak Jadi. Siap. Salam apresiasi buat teman-teman relawan semua, program edukasi yang sangat berguna bagi masyarakat semua. Mantap-mantap, tangguh. Terima kasih Pak Karap, luar biasa. Kita tetap bersinergi, mohon support dari semua lapisan, luar biasa. Selamat malam Pak Karap. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap setia ataupun tetap standby di Mako BPD Purwakarta. Ya, mudah-mudahan di Purwakarta juga tidak ada bencana. Tidak ada Walaupun bencana. ada bencana, Kondusif, kita ya. dari relawan dan petugas Insya Allah siap. Selalu siap sigap. siap. Ya. Lanjut Bung. Ya, dari beberapa kejadian bencana memang kita selalu diturunkan ya. Tapi kadang-kadang kita bergantian juga, nggak setiap ini harus saya juga ya. Artinya ada beberapa personil yang memang khususnya yang stay dulu lah, yang siap gitu. Karena memang ya tadi kendalanya ya, kalau dibilang kendala ya, karena kita pekerja tetap prosedur itu harus dilakukan. Kita juga menunggu surat tugas dan sebagainya. Kalau untuk yang luar pulau ya. Tapi kalau untuk yang lokal istilahnya kita tanpa instruksi pun turun karena kita udah join kan Itu dengan di luar pulau. Nah, sekarang kalau yang di lokal khususnya di Purwakarta sendiri Iya. ya. Purwakarta Subang Karawang ya. ya karena kita udah berkoordinasi dengan BPD, teman-teman kita di SAR ya. Jadi naluri saja begitu mendapatkan kabar, kita ada waktu sehat ya kenapa nggak turun gitu. Gitu ada dayung patah ya kita ikut opsar di sana gitu. Ada longsor kita Itu pun ikut. pernah di mana tuh ketika Brigana turun itu ketika ada musibah banjir ataupun di mana yang ada di Purwakarta di Kerawang itu. Ketika kapan itu? Banjir pada saat malam-malam itu ya Cikau ya di kecamatan Cikau kan sempat Oh iya banjir iya waktu iya. itu. malam-malam. Benar. Ya, waktu itu Saya malam-malam ke Cikau. Ya. waktu itu saya ke situ juga. Iya. Oh iya dari teman-teman Brigana ya, luar biasa ya. Banjir ya. Turun sampai itu yang sedada itu Ya, luar ya, biasa. Nah sedada. itu teman-teman jadi Brigana tidak hanya namanya saja eksis, beliau benar-benar sudah melakukan kegiatan-kegiatan terjun langsung ke lapangan ketika ada bencana dan saya pun pernah melihatnya baik Bung Karsono maupun Bung Riki. Ini itu ya pernah di. Sementara dari Bung Riki ini apa sih yang pernah dilakukan oleh Bung Riki ketika menggunakan seragam kebesaran Brigana ini? Oke, untuk saya pribadi, untuk luar kabupaten kota, saya pribadi, tapi untuk di Purwasuka, alhamdulillah saya pernah terjun gitu, gitu Bung. Di mana Ya. tuh? Kemarin tuh Waktu saya ya, sudah waktu itu itu yang masalahnya. dayung patah di Subang tuh yang terakhir itu yang karyawan Ratna. terseret itu waktu banjir itu ya. Nah itu. Oh iya Ya, di situ ya. Terus Waktu itu dari pernah situ ya? langsung ke Kerawang ada juga dayung patah di situ. Langsung itu Langsung dengan berangkat dari teman-teman situ Bang ya. Boy itu yang Ya. luar Ya, biasa. Selobangjo waktu itu betul. Nah teman-teman harus tahu juga ya ini Kapal tenggelam. Kapal tenggelam juga Nelayan ya? Nelayan Yang itu. di- yang di Pantai Sedari itu. Sedari itu Sedari, turun juga di iya. sana. Wah luar Kerawang biasa. juga itu udah. Nah ini dari Karawang nih. Ya. Salam buat Brigana Purwakarta. Salam tangguh aja dah. Wah luar biasa langsung ngeling ada di Karawang Langsung luar ngeling, biasa ya. Nah teman-teman harus tahu juga ya. Jadi Pak Karsono dengan Bung Riki ini istilahnya bukan hanya
kali ini saja tiba-tiba menggunakan seragam, enggak ya. Jadi ada prosesnya, Ada nanti proses kita bahas selanjutnya. di pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya ya. Soalnya ada yang nanya nih gimana sih caranya katanya. Nah gitu. Oh iya juga nih. Selamat malam. Wah, Bah Pramojo Heri, selamat malam. Salam perjuangan dalam Purwakarta luar biasa. Salam tangguh juga, Bah. Ayo merapat ke sini ke Sekre ya. Tunggu nih. Nah, untuk Brigana, Ya. apakah kasus khusus laki-laki saja? Apa ada perempuannya? Nah, ya. Ada, perempuan ada. Ada, ya. Tetap kita nggak membatasi ya. Iya. Baik laki-laki atau perempuan. Di brigade dulu. Ya, tetap syaratnya brigana dulu. Brigade dulu. Brigade. Brigade. Tapi Ya. ada Disebutnya apa tuh kalau kalau perempuan di Oh, brigade? kalau perempuan Sri Kandi. Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Nah, Kandi, ya. teman-teman harus tahu ya. Jadi Sri Kandi. Sri Kandi, Iya, Sri iya. Kandinya Brigade, KSPSI. Oh, brigade. Tapi kalau udah turun di Brigana, kita ada tim medis juga. Ya. Itu benar-benar tim medis, benar-benar dia skillnya memang medis. Medis. Ya. Seorang perawat, ya, ada kita juga join gitu. Karena kalau harus rata-rata kalau buruh kan nggak ada tim medis gitu. Iya. Tetap kita bisa ngerekrut dari luar. Tapi latar belakangnya dia juga rescue-nya water rescue, jungle rescue, vertical rescue, dia pun menguasai. Jadi dia siap join dengan segala medan kalau udah bergabung dengan Brigana gitu. Luar biasa ya. Gitu. Berarti yang Brigana ini teman-teman harus tahu ya. Brigana ini ketika masuk menjadi Brigana itu tidak orang sembarangan Ya, ya. Ada prosesnya, ada pelatihannya. Ya. Seperti itu yang tadi oleh Bung Pak Karsono sampaikan ya, istilahnya ada rescue-nya, water rescue, jungle rescue, dia harus menguasai mana yang bagian air Ya. nih, mana yang Ya. bagian hutan ataupun Iya, betul. Ketinggian. ya, vertikal, gitu. Nah nanti kita bahas nih kita tentang apa sih bagian apa rescue-nya Pak Karsono ataupun Bung Riki. Nah sedikit ke Bung Riki nih, Ya, boleh, saya siap. pengen tahu nih, kan tadi ada Sri Kandi ya. Iya, betul Sri Kandi. Apakah di Purwakarta Brigananya ada Sri Kandinya juga? Nah, Kalau untuk Brigana kalau di Brigana belum ada, tapi kalau di brigadenya ada Bung ya, Bung Karsono Banyak, ada. ya. Ada banyak Sri Kandinya. Kira-kira brigadenya itu sekarang udah ada berapa sih di khususnya Kalau di Purwakarta lah kira-kira? kalau berbicara brigade di Purwakarta itu kurang lebih mungkin lebih dari 300-an, kurang lebih dari 300 biasa, 300 anggota brigade gitu. Nah, Nah, Sri Kandinya kalau Sri Kandinya sekitar per Kita- PUK ya, Bung ya. setengahnya Ya, paling ya. 10%-an. 10% ada, 10% ada. Luar Iya, biasa. 10% Dari ada. sekitar ya anggaplah 400 orang ya brigade dengan Sri Kandinya hanya sekitar 5 orang yang memiliki jiwa rescuer ya di brigananya. Di brigananya, Berarti teman-teman ini orang-orang yang terpilih ya luar Amin, amin, biasa amin. ya. Ya, luar Nah, biasa. seperti bukan berarti mereka tidak gimana gitu ya. Iya, betul. Dari sekitar 400 hanya 5 yang bisa masuk lolos menjadi brigana. Iya, betul. Walaupun misalnya nantinya ada lagi yang ingin bergabung, bisa itu apa? Bisa sekali. Iya. Apa dibatas tidak? Bisa sekali. Tadi kan di Iya. PO kita bicara minimal itu 5 minimal. Nah, Minimal itu 5 artinya nggak ada batasan Nggak ada maksimal. batasan. Nggak ada batasan. maksimal ya. Teman-teman. Siapa aja boleh bergabung. monggo. Nah, khususnya buruh yang di PUK-nya ya, PUK-nya ada Brigade. KSPSI KSPSI, dulu ya, iya, SPSI dulu ya, dulu, PUK SPSI, ya. SPSI ingin menjadi brigana, Iya. silakan dari brigade dulu. Brigade dulu, masuk Karena brigade saya dulu. tahu ya. sendiri, saya juga pernah mendengar menjadi brigade itu nggak sembarangan ya. Nah, iya. Ya, kalau mengawal Iya. teman-teman buruh yang ribuan di Iya. Purwakarta itu butuh pelatihan khusus dulu, gitu ya, karena Iya. kemampuannya yang ya harus terlatih juga. Mm. Apalagi ketika sudah menjadi brigade, teman-teman ingin menjadi brigana, Iya. ada lagi pelatihan khusus Iya. ya tentang Iya, betul. SAR ataupun search and rescue-nya ya. Search and rescue. Mungkin seperti itu. Betul. Nah, oke, nah kita ke poin selanjutnya Ya. nih, Bung, tentang brigana. Ya. Apa sih keahlian kan di situ tentang rescue itu brigana itu ada keahlian yang tadi Pak Karsono bilang ada Ya. tentang water rescue, jungle rescue. Nah, mungkin kita ke Pak Karsono dulu. Iya, boleh. Pak Karsono sebenarnya ini bidangnya di bagian apa nih di brigananya nih? Ya, kebetulan awal kita pelatihan rescue adalah di water rescue.
itu menolong pada permukaan ya, tapi berkembangnya waktu kita juga dituntut suatu pekerjaan. Alhamdulillah pihak perusahaan memfasilitasi saya untuk pelatihan selanjutnya. Jadi water rescue, jadi di kedalaman kita sampai 40 meter kedalaman. Pak Karsono bagian water rescue. Water rescue. Water rescue itu yang berhubungan dengan Penyelaman, air, betul. Dengan air, dengan khususnya menjalur pada kedalaman. Iya, betul. Wah, berarti Pak Karsono ini suka yang dalam-dalam. Luar biasa ya. Lanjut Pak, gimana nih? Ya, itu ada beberapa tahap. Pada awal kita emang hanya water rescue gitu. Jadi begitu kita dituntut ada suatu pekerjaan, kita harus memenuhi syarat atau standar ya, standar yang diharuskan gitu, yang diikuti. Makanya kita ada lanjutan yang namanya water rescue tadi di kedalaman. Alhamdulillah pada saat pelatihan ada berapa orang sebenarnya, kalau dari perusahaannya banyak, ada 12 orang, tapi yang bisa sampai bertahan ini paling setengahnya ya. Karena mungkin faktor usia juga faktor ya. Kadang-kadang kan gini nih, saya sebagai mekanis tapi harus nyelam, itu juga kadang-kadang orang yang punten, bukan berarti saya menganggap dirinya spesial, tidak ya, tapi memang ada apa sih, Keahlian tertentu ya. ya karena hobi mungkin ya, Hobi karena ya, berawal betul. dari hobi, saya hobi main air gitu ya, jadi mungkin ya enjoy saja, mau ditugaskan untuk nyelam ya ayolah nyelam gitu. Jadi dari situlah mungkin bisa apa ya, menikmati lah apa yang diperintahkan atau ditugaskan gitu. Pada akhirnya ya kebetulan di Serikat Pekerja juga ada wadah yang namanya Brigana ya. Kita juga di masyarakat juga memang membutuhkan gitu ya, kita berusaha berkontribusi lah apa yang skill apa yang saya bisa gitu ya, saya mudah-mudahan ya berguna ya bisa diimplementasikan ya. ya artinya dipraktikkan di lapangan lah gitu, bukan hanya ilmu tapi dipendam saja juga sayang gitu. Tapi kalau kita sering terjun gitu, sering bersosialisasi, termasuk ya khususnya di kemanusiaan, insya Allah lah kita bawa enjoy sih enak gitu lah. Jadi hobi pada dasarnya dari hobi dulu. Dari pelatihan 12 orang hanya sekitar setengahnya yang bisa lolos ataupun sertifikasi, dan Pak Karsono ini masuk dalam kategori yang setengahnya. Luar biasa ya. Di samping ya mohon maaf nih umurnya yang sudah ya lebih dari kita, tapi kemampuannya luar biasa ya. Saya tahu sendiri namanya penyelaman itu di kedalaman itu selain kemampuan fisik juga diutamakan. Berarti luar biasa Pak Karsono ini fisiknya masih kuat ya. Nah, ada nggak sih hal yang bikin ketika melakukan penyelaman itu alat-alatnya apa aja? Maksudnya ada hal-hal yang paling menegangkan ataupun ya yang bikin gimana gitu? Ada. Gimana tuh kira-kira? Ada. Ya. Sedikit aja ceritanya nih. Ya berawal dari pelatihan lah. Pelatihan itu emang kita didesain untuk kejadian yang tidak terduga gitu. Jadi dari pelatih sendiri tanpa kita sadari itu ada aturan oksigen tidak ada pada dalam kedalaman, dalam menguji. Setelah kesininya baru kerasa, oh ternyata dalam kedalaman itu memungkinkan potensi terjadinya kehabisan gas atau tersangkut atau copot atau ada yang ngerebut. Itu memungkinkan sekali. Nah, di situ yang butuh kesiapan dari sisi ketenangan mental gitu sebenarnya gitu. Padahal direbut, padahal kita ada 2. Kenapa nggak dipakai yang satu lagi? Itu salah satu contoh gitu. Jadi ada pada waktu pelatihan pun di kedalaman kita ditutup, itu oksigen ditutup. Tapi kan sebentar, enggak. Dia juga pasti punya ini. Sisi lain pernah juga. Alat-alatnya apa aja sih? Kalau boleh tahu tuh ketika menyelam menggunakan alat-alatnya apa aja sih buat teman-teman ya? Ya ada namanya rompi ya, rompi yang memang di ininya ada buat masukin oksigen gitu, termasuk oksigen, termasuk tabung oksigen, termasuk masker, termasuk ya banyak alat, termasuk detex gitu. Jadi kedalaman ada juga nitrogen, kandungan nitrogen itu ada semua terdeteksi kedalaman ataupun
isi daripada oksigen itu sendiri juga ada alat ukurnya gitu. Jadi memang semua harus mendukung, termasuk bandul juga. Kalau nggak dibandul juga kita nggak tenggelam. Alat-alat juga membutuhkan suatu proses ataupun pengetahuan. Oh ya. iya, Jangan harus tahu fungsi dan menggunakan Bisa fungsi. alat-alat saja kalau tidak Betul, tahu. Nah, betul. teman-teman harus tahu di sini. Jadi Pak Karsono ini sertifikasi tentang penyelaman. Jadi alhamdulillah ya di Purwakarta ini selain memiliki relawan yang lain dari bidang-bidang tertentu, dan kita juga memiliki seorang penyelam yang menggunakan alat-alat tertentu yang sudah mahir ataupun tahu fungsi ya dan kegunaan alat yang digunakan ketika menyelam. Nah, inilah salah satunya dari Brigana KSPSI Purwakarta ini Pak Karsono sendiri ya. Jadi alhamdulillah ya, jika suatu saat yang mudah-mudahan tidak ada ya Pak ya, jika ada yang ataupun tenggelam atau gimana, kami dari relawan Purwakarta yang khususnya bersekretariat di BPBD Purwakarta ini adalah istilahnya relawan yang bisa ya dalam ahlinya untuk menyelam menggunakan alat-alat ya. Dan luar biasa Pak Karsono, saya salut kok. Bahkan Mimin sendiri belum tentu bisa menggunakan itu ya. Bahkan kan ya pakai tabungnya sih bisa, gendong tabung kan, tapi kan masangnya gimana, ukuran barnya berapa, itu kan kedalaman berapa, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu ada aturan mainnya ya. Ada teknik. Prosedurnya. Ada prosedurnya ya, mungkin seperti oke. Nah, itu sendiri dari pengalaman Pak Karsono ketika menyelam pelatihan menggunakan alat-alat tertentu. Alhamdulillah beliau lolos dari sekian orang gitu kan untuk sertifikasi di Sempat penyelam. kehabisan oksigen. Sempat Pak. Sempat. Ya, di Oh, kedalaman gimana diceritain? 38 meter. 30. Ya karena kita di dasar itu melawan arus juga pada saat itu. Melawan pernah arus. masuk ke dalaman 30 hampir 40 40 meter. 40 meter. Wih, luar biasa, saya 6 meter kayaknya udah pada gitu. Nah, ini teman-teman 40 meter beliau udah pernah masuk. Ada yang seperti itu ya gitu ya. Jangan sampai lah, jangan coba-coba. Nah, itu ketika habis oksigen gimana itu? Ya kita kan banyak teman kebetulan di sana. Ya kuncinya tenang sih sebenarnya. Pada saat kita tenang, jadi semakin kita grogi, semakin kita tegang, oksigen itu semakin cepat habis. Gitu. Semakin banyak gerak juga semakin habis. Nah, pada saat itu memang melawan arus, pada ininya melawan arus gitu. Ada aliran air di bawah itu di dasar, ya kita melawan itu memang perlu tenaga. Bahkan aliran di atas dengan di bawah lebih deras di bawah. Lebih deras di bawah gitu. Kalau di atas mungkin hanya ombak tinggi ya gitu. Tapi alhamdulillah ya dari ketenangan tadi ya bisa naik, dan yang bahayanya kan kosong. Justru begitu kosong kan naik akan semakin cepat gitu. Dari situ juga ya ada teman-teman yang membimbing juga di sana pada saat itu, ya alhamdulillah sih sampai beres lah, enggak artinya merah bukan habis nol, bukan merah itu masih bisa di ini gitu. Tapi kalau yang ini masih tegang gitu. Nah, teman-teman harus tahu juga ya istilahnya selain untuk seorang penyelam ini, selain menggunakan alat-alat, keahlian, kemampuan, Ketenangan dari sana, ketenangan. yang harus kita miliki juga adalah ketenangan. Seperti beliau Pak Karsono sampaikan, ketenangan ya istilahnya. Nah, jadi kita bisa kutip sedikit, semakin berisi, semakin nambahnya usia Pak Karsono malah semakin tenang. Biasa ya. Kadang-kadang ada juga yang semakin usianya bertambah malah semakin nggak tenang. Tapi Pak Karsono ini sebagai seorang rescuer ataupun dari dari istilahnya rescuer ini memiliki ketenangan yang luar biasa. Itulah sosoknya Pak Karsono. Nah, sementara nih kita ke Bung Riki ini. Boleh. Ya. Pernah apa sih? Saya pernah melihat itu ketika ada dayung patah orang tenggelam, gitu kan. Mungkin ya bisa berkaitan juga dengan rescue water ya kalian ya. Tapi kadang-kadang Bung Riki juga ada di Jungle Rescue ya, ketika ada pencarian orang di lingkungan di ketinggian. Ya, betul. Sedikit dong cerita tentang pengalaman ataupun keahlian Bung Riki sendiri. Oke, sebetulnya sama sih pada intinya. Kata Bung Karsono kan berawal dari hobi, ya sama. Saya juga dulu itu sebelum bekerja, intinya waktu masih muda dan sekolah dan sebagainya, ya hobinya di hutan gunung. Bahasa gaulnya jungle ya, jungle ya gitu. Dan pada waktu itu kebetulan ada
bimtek atau pelatihan gitu. Waktu itu instrukturnya kebetulan yang mengadakan dari Gadamusya dan instruktur pelatihnya dari Basarnas. Basarnas, waktu itu oh bulan yang, Juli. yang punya sertifikat Ya, itu. sertifikat Nah itu. teman-teman, ini Bung Riki Ya. juga bukan orang sembarangan loh. Ya, beliau juga udah pernah pelatihan pendidikan ya, Ya. bahkan langsung diturun dari Basarnas. Basarnas. Lanjut Bung. Ya waktu itu pendidikan itu 3 hari dan dari Brigana itu sendiri yang diterjunkan atau dikirimkan untuk pelatihan tersebut itu 5 orang waktu itu. 5 orang. 5 orang dari Brigana. Dan alhamdulillah semua di sana kita lulus semua dan dapat sertifikasi begitu. Luar Iya. biasa ya. Jadi Bung Riki ini sertifikasinya dari Jungle Rescue, Jungle Rescue. dari ketinggian ataupun hutan, ada Ya, orang hutan yang gunung, hilang, ya. hutan gunungnya. Hutan Nah, gunung ya. Brigana ini ternyata luar biasa ya. Saya istilahnya simak dari tadi. Jadi namanya Brigana ini Brigade Tanggap Bencana. Bencana ya. Dari 2 orang ataupun beliau ini istilahnya yang satu jago nyelam, yang satu jago ketinggian. Wah, luar biasa. Biasa. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi Brigade Tanggap Bencana ini tidak hanya rescuer biasa saja. Beliau ini memiliki pelatihan dan pernah mengikuti sertifikasi juga. Yang satu dari Pak Karsono jago nyelam, kedalaman 40 meter beliau masih sanggup, luar biasa. Dan Bu Riki ini dari ketinggian atau Jungle Rescue, luar biasa. Nah itu, ini ada yang bertanya nih, Ya. kalau misalnya bukan dari serikat buruh, Ya. kita bisa bergabung nggak? Nah ini gimana nih Bung? Ya, boleh Bu. Yang waktu Ya. itu pernah ceritain. Untuk simpatisan ya boleh-boleh aja, artinya kaitan dengan menutupi. Tapi kalau secara SOP ya, SOP. kita karena keterikatan dengan keserikatan atau serikat pekerja gitu. Jadi untuk simpatisan artinya relawan gabung sama kita sebenarnya nggak masalah. Kadang juga kita butuh teman-teman itu, cuma tadi secara secara ya garis organisasinya agak kasihan nanti gitu ya karena tadi ada syarat persyaratan. Iya, Kalau untuk syarat brigana harus brigade dulu, artinya brigade pun otomatis dia seorang anggota serikat pekerja, gitu loh. Ya. Jadi runtutnya ke sana. Kalaupun di luar ikut gabung ya boleh-boleh saja, tapi tidak masuk dalam struktur organisasi. Paling gitu. Iya, paling Jadi gitu. misalnya begini, Iya. kalau bukan buruh lah, bukan bekerja, Iya. bisa juga bergabung dengan brigade. Apa nggak bisa? Nggak bisa kalau Berarti ke brigana, nggak bisa. Berarti Kecuali ya harus kita- bekerja dulu gitu, harus jadi buruh dulu. Artinya di sana serikat pekerja ya, Iya, serikat pekerja. anggota serikat pekerja. Iya. Gitu. Jadi harus jadi anggota serikat pekerja Iya. dulu. Nah teman-teman jadi nggak sembarangan mau jadi ini enak aja ya. Karena gini nih, kita bicara KSPSC pun Iya. harus ada buntutnya. Iya. Karena bicara KSPSC banyak. Iya. Bahkan ada berapa lah gitu Iya. ya. Jadi KSPSC itu banyak. Makanya kita harus ada label AGN itu ya karena yang mempunyai, yang membentuk, yang mendirikan adalah Andi Gani Ninawaya. Andi Gani Ninawaya, ya. Gitu. Jadi baik instruksi ataupun ya pendanaan lah kalau dibilang ya Yang tetap kita support ada ya, betul selama support support, dari organisasi gitu. Kalau di luar organisasi ya bingung kita gitu. Tapi kalau sekedar relawan ya katakanlah pingin bergabung ya saya rasa nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau untuk bicara brigananya ya karena ada syarat di PO kita ada persyaratan Iya, nggak khusus. sembarangan ya, Iya. ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Iya, masuk brigana harus brigade dulu. Iya. Brigade pun harus anggota Anggota. serikat dulu. Nah, jadi seperti itu. Oh itu, nah teman-teman jadi seperti itu ya. Kalau ingin bergabung dari, ini salam dari Bogor. Bogor ya. Brigana Purwakarta, yang dari Bogor. Siap, namanya siapa? Siapa ya ini? Salam kenal. Selamat malam juga kolot kita ya di ujung senja, mantap. Salam hormat, salam hormat. Ayo Pewan mereka diem ya. Ujang mangke Pewan. Luar biasa. Nah itu, jadi apabila ataupun ingin bergabung bersama, jadi ada prosedurnya ya. Iya, betul. Lalu bagaimana dengan brigade yang aktif bekerja namun perusahaan tersebut non serikat? Jadi
non serikat. Serikat. Bagaimana dengan brigade yang aktif bekerja, namun perusahaan tersebut Tidak ada serikatnya mungkin. tidak ada serikatnya. Gitu, gimana? Jadi gini, mungkin begini, Bung. Jadi ingin jadi brigade, cuman di perusahaannya tidak ada serikatnya. Itu gimana itu? Dia brigade aktif, artinya dia dulu di suatu perusahaan ada PUK-nya, dia jadi brigade. Mungkin karena korban PHK pindah lagi ke perusahaan yang di perusahaan itu tidak ada Belum ada serikat mungkin. serikatnya. Gimana bisa Ya kita sebenarnya bergabung dengan brigade? kalau dia dulunya pada saat gabung atau latsar menjadi brigade adalah dari PUK, tentu kan ada nomor artinya bukan peserta ya, anggota ya. Anggota. Jadi tetap NPA ya. kalau untuk brigade jadi nggak ada masa baktinya Masa bakti. gitu. Jadi nggak ada seumur hidup lah, semaunya lah. Kecuali dia mengundurkan diri. Ya, gitu. Ya, itu ya. ya gitu. Jadi boleh Jadi gitu. bisa bergabung Bisa dengan menjadi brigade. brigana. Nah itu teh Banyak. ketika ya, bukan non brigade namun sekarang non serikat. Oh, saya sekarang brigade, namun sekarang non serikat. Iya yang tadi Pak. Ya, Mas- kasihan itu. terkait masalah penugasan, surat Penugasan tugasnya nanti, siapa izinnya. Ya, surat tugasnya nanti itu. Kalau kita kan PUK memberikan fasilitas untuk membuatkan dispen ke pihak manajemen Manajemen, ya. gitu dari PUK. Artinya ada yang tanggung jawab nih, kita juga tanggung jawabnya PUK. Nah kalau nggak ada PUK-nya, ya paling bisa ngoneknya di korcapnya biasanya gitu. Kalau Di korcap ya, di Iya. KC-nya ya. Ya, Berarti bisa nah hubungi ini KC-nya ya. betul, termasuk korcap atau DPC atau PC itu harus bisa merangkul ini nih. Ini juga PR buat kita karena ada berbagai macam permasalahan sebenarnya terkait masalah brigade ya tadi yang memang aktif tapi nggak ada PUK-nya, itu nggak ada serikat pekerjanya, tapi padahal bisa asal dia memang benar-benar aktif bisa sebenarnya korcap ataupun DPC bisa artinya di bawah korcap atau DPC atau PC bahkan gitu loh. Ada beberapa teman-teman kita di Kerawang, di Subang, dia tidak berserikat tapi dia masih eksis, masih aktif, ya kenapa enggak gitu. Tapi tadi paling dari korcap ya gitu. Tapi nembus nggak nanti ininya yang perizinan, berarti sendiri dong urus-urusnya ke perusahaan, ke manajemen gitu aja sih. Prosedurnya rada ribet gitu kalau dia tidak punya PUK. Iya, betul. Kalau Bisa tidak saja kalau bisa ditempuh ya. bisa. Oke Bang, makasih katanya penjelasannya luar biasa. Makasih. Oke begitu Teh Kartika. Alhamdulillah dari teman-teman yang piket sekarang nih BPBD Purwakarta ya, dari rekan-rekan petugas BPBD Purwakarta sudah stay langsung di sini. Ada Bang Ipan juga dengan teman-temannya luar biasa. Nah itu jadi kalau misalnya ingin bergabung di Brigana, jadi apabila punya PUK silakan hubungi PUK-nya dan sesuai prosedurnya dan masuk brigade dan nanti dijuruskan brigade ke Brigana. Dan apabila tidak memiliki ataupun brigade tapi tidak di PUK, tidak memiliki PUK atau di perusahaannya tidak ada serikatnya, silakan hubungi PC. ya PC ataupun DPC. Korcap. Nah itu tentang gimana caranya memasuki Brigana. Nah, ada yang bertanya nih. Kami dari Karang Taruna, apakah Brigana juga selain berhubungan dengan serikat buruh bisa berpartner ataupun bersinergi dengan masyarakat sekitar? Contohnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentang lingkungan. Mungkin seperti ini, Bung. Jadi misalnya suatu daerah ataupun Karang Taruna lah contohnya melakukan kegiatan sosial ataupun kegiatan masyarakat ataupun bakti masyarakat. Ya. Apabila melakukan itu, nah kita bergabung dengan Brigana. Apakah bisa apa tidak gitu? Bergabung kita yang gabung apa? Nah, maksudnya tuh, masyarakat itu minta bantuan lah kalau itu bantuin kami gitu kan, lagi ada kerja bakti nih ataupun gimana gitu. Bisa kayak Pada gitu? dasarnya nggak ada batas kalau untuk bantu ya, siapapun kita yang memang butuh bantuan, insya Allah tenaga ya ataupun ya model terjadinya bencana atau terjadi ini kan kita sebenarnya nggak ada yang merintah tuh. Iya, betul. Yang merintah adalah hati nurani, Hati apalagi nurani. untuk misalkan kerja bakti, sosial dan sebagainya ya kenapa enggak. Moto kita adalah
Moto kita Pak Riki. Nah, Sekali melangkah pantang jadi ada menyerah. moto, ada 3. Nah, ada motonya. Moto, ya. Apa? Sekali melangkah pantang menyerah. Itu untuk brigade ya. Ya, untuk brigade ya. Nah, Sekali melangkah, pantang menyerah. pantang menyerah. Sekali tampil harus berhasil. berhasil. Sekali tampil harus Jiwa. berhasil. Nah, poin yang ketiga, jiwa ragaku demi kemanusiaan. manusia. Nah, Oh, itu teman-teman, poin ketiga. Jiwa ragaku demi Demi kemanusiaan. Namanya jiwa kemanusiaan itu tanpa ada balas apapun ataupun Jasa mengharap mengharap imbalan apapun ya betul. Karena teman-teman Insya Allah, Brigana insya Allah. ini memiliki jiwa kemanusiaan sosial yang luar biasa. Hanya Tuhanlah yang tahu. Iya, Siapa betul. yang menolong pasti ditolong. Betul, Ya kan? Iya, betul. Apa sih amal kita yang dilakukan Iya. gitu kan? Nah inilah sosok istilahnya dari Brigana ini yang luar biasa. Ya. Nah itu. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya melakukan kegiatan atau bakti sosial ataupun di lingkungannya ada acara kegiatan, ingin membutuhkan kehadiran seorang relawan bekerja sama ataupun partner lah istilahnya ya. Partner. Sinergi ya. Sinergi ya. Silakan bisa hubungi dengan Pak Karsono maupun Bung Riki ini. Ya. Siap. Mungkin bisa lewat PC-nya ataupun ya bisa lewat BPBD Purwakarta juga bisa ya. Nanti kita turunkan relawan, terutama dari Brigana. Ya. Jadi tidak hanya kebencanaan longsor ataupun banjir ataupun dayung patah yang tenggelam. Kegiatan-kegiatan yang berbentuknya sosial mereka pun siap. Ya, tanpa ada balas apapun. Ya, karena namanya sukarelawan itu luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa membalas mereka, luar biasa. Amin. Nah, sementara ini istilahnya selain di Brigana, ya, kegiatan-kegiatan ataupun buruh yang menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan hak-hak mereka. Pak Karsono dan Bung Riki ini bertugas sebagai brigade apa brigananya? Apa hanya ketika ada bencananya saja turun itu menggunakan seragam? Oh, seragam oren ya. seragam oren ya. ya. Di kita punya PO, Ya. punya aturan. Kita di samping rescue artinya pada saat kebencanaan tentu saja kita akan berbaur ya, bersinergi dengan lembaga yang ada yaitu Basarnas atau BPD. Tentunya kita punya kostum seperti ini. Tapi kalau untuk kegiatan aksi ya. kadang kita hanya pakai banin, tapi diperbolehkan juga pakai rescue seperti yang kita pakai ini gitu. Karena apa? Untuk mempermudah sebenarnya mengenali bila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan tentunya ya. Kita tetap harus mempersiapkan segala sesuatu. Dari situlah dibedakan gitu, ada warna, walaupun dulu juga pernah pada awal-awal kita hanya pakai banin ya gitu, tapi begitu biru semua hanya banin ketutup nggak akan terlihat karena pada saat ya maaf aja ada namanya aksi demo itu kan maaf ya konotasinya atau identik dengan kekerasan lah ya, dan di situ sering terjadi bentrokan. Nah disitulah bahwa orang akan mencari rescue itu mudah gitu kalau kita memakai dengan warna yang berbeda dengan itu sesuai instruksi presiden ya. Iya, betul. Presiden KSPSI. Kan presiden. Jadi memang harus beda biar tadi mudah mencari gitu, mudah dikenali gitu. Jadi tujuannya ke sana. Kalau toh kita terjun ke Opsar ya tentu saja kita memakai udah jelas ya, memakai atribut yang sesuai SOP tentunya. Baju oranye inilah ya kita karena udah sifatnya umum ya disebut. Jadi Pak Karsono dan Bung Riki ini sebagai brigana berarti punya dua seragamnya ya? Iya. Yang biru yang oranye iya. Betul. Dari brigana ini bisa menggunakan biru, bisa menggunakan oranye. Yang dari sesuai brigadenya penugasan. sendiri belum tentu bisa menggunakan oranye. Iya betul. Luar biasa ya. Nah, Iya. jadi setidaknya kita tahu ya sedikit tentang brigana dengan brigade ini ya luar biasa. Iya, betul. Nah, jadi brigade ini dari KSPSI ini tidak hanya
memiliki ataupun satgasnya saja misalnya Iya. memiliki satu lagi yang luar biasa, memiliki jiwa kemanusiaan, ya, yaitu tergabung dalam Brigana KSPSI Purwakarta. Oke, mungkin itu sedikit tentang ulasan atau kita tahu awal mula terjadinya Brigana. Nah, jadi yang mau bergabung ataupun yang ingin menjadi seorang Brigana seperti beliau-beliau ini, syarat mutlaknya yaitu ya seorang buruh ya. Iya. Iya. Jadi teman-teman Iya. khususnya para buruh, khususnya yang ada di Purwakarta yang ingin bergabung atau menjadi seorang Brigana, teman-teman silakan hubungi sekali lagi PUK-nya masing-masing. Siapa masing-masing? Ya, Untuk menjadi brigade dulu. untuk Iya, menjadi brigade brigade dulu, dulu. nggak mungkin langsung jadi brigana Iya, ya. Nah, iya. inilah prosesnya yang Prosedur. luar biasa. Nanti di situ ada pelatihan karena masuk brigade itu hanya orang-orang terpilih ya, Iya. tidak bisa sembarangan gitu, karena ada pelatihan. Apalagi masuk menjadi brigana. Nah, itu jadi kita paham ya sedikit ya Bung ya. Seperti itu. Selama ini semenjak menjadi brigana menggunakan alma mater brigana, kisah apa sih ataupun hal-hal yang bikin kesel ataupun sedih ataupun ada nggak sih hal-hal yang seperti itu? Tetap ada lah ya. Bisa nggak sedikit Suka- diceritakan di mana? suka dukanya lah ya. Suka dukanya lah gitu. Ya suka karena kita banyak saudara. Seperti ini di BPD kan. BPD Kalau relawan. kita tanpa jadi brigana nggak mungkin saya ada di sini. Iya, Gitu. betul. Termasuk brigade kita bisa loh dari ujung kulon Aceh sampai Papua kita banyak teman gitu. Banyak saudara. Jadi saudara kita jiwa korsa ada di sana gitu. Begitu terbentuk brigade satu komando tetap jadi namanya apa ada ikatan emosional ya, ikatan moral juga gitu. Jadi sukanya di situ, tapi Ada dukanya rasa solidaritasnya yang betul. tinggi ya. Begitu ada Luar permasalahan biasa juga ya. cepet reaksinya, cepet itu bedanya di situ. Luar biasa. Begitu kita ada yang nyolek, turun tuh. Ya, berisi satu komando ya. Berisi satu Wah, komando, luar satu biasa. komando. Nah, inilah Ya. seorang brigade. Betul, karena latar belakang terbentuknya brigade juga karena panji-panji kita dirusak gitu. Dulunya gitu Iya, iya, ada suatu permasalahan Insiden gitu. gitu kita lambang kebesaran serikat kita ada yang merobek-robek. Nah, disitulah kenapa kita nggak membuat satgas gitu. Gitu. Dan akhirnya lahirlah brigana ini. Ya. Bung Riki sendiri gimana tuh? Ya, kalau- Apakah ada ya suka dukanya lah istilahnya? Kalau dari sukanya ya pada dasarnya sama gitu kan, pada dasarnya sama, banyak saudara. Ini suatu pengalaman tersendiri buat saya pribadi ketika bergabung dengan relawan atau menggunakan seragam oranye ini. Luar biasa nih seragam oranye nih. Jujur ini untuk mendapatkan menjadi susah sekali gitu kan. Iya, prosesnya lama. Sukanya itu banyak saudara di mana-mana gitu kan. Nah, kalau dari duka sih paling hati saya itu gini Bang gitu. Ketika ada bencana atau dayung patah, nah disitulah hati kecil saya itu berdukanya meronta-ronta ingin menolong gitu. Jadi bisa menolong dan mencari korban yang dayung patah tersebut gitu. Dan bisa menolong orang gitu. Duka ya. Tapi posisi kerja. Sedangkan hati itu sangat berduka dan sedih kali gitu. Nah, ini jarang-jarang Iya, yang iya. memiliki istilahnya Iya. rasa kemanusiaan Rasa yang kemanusiaan. panggilan jiwa ya. Ya, Seorang relawan panggilan itu. jiwanya itu. Panggilan jiwa seseorang kadang-kadang kan ada yang Iya. wah jiwanya kuat ataupun gitu tapi tidak punya memiliki panggilan jiwa. Iya. Rata-rata jaranglah orang yang seperti itu. Nah, beliau-beliau ini adalah seseorang yang memiliki panggilan jiwa yang luar biasa. Luar biasa, Ketika ada dayung patah yang seperti disampaikan Bung Riki tadi, jarang-jarang kadang-kadang orang hanya menonton saja melihat. Iya, Tapi betul. beliau ini, Pak Karsoro dan Bung Riki ini bahkan langsung terjun ke lapangan, bahkan Iya. pulang kerja dia langsung. Gimana Dan di lokasinya? Baju. Bahkan saya saksinya sendiri Iya, ketika lagi di EP, beliau selalu bertanya di dalam WA group itu, apakah ada bencana hari ini? Iya, Nah, betul. seperti itu. Beliau selalu Iya. merespon gitu. Seolah-olah Respon. bukan pengen ya Iya, istilahnya, bukan tapi pengen. dia siap sigap gitu kan. sigap, Ketika ada bencana, beliau langsung turun ke lapangan ke TKP. Mungkin seperti itu. Iya. Ya. Nah itu. Oke, kita ke poin terakhir nih. Ya, Jadi oke. udah banyak kita mudah-mudahan teman-teman sedikitnya
mengenal arti brigana seperti apa dan bagaimana cara masuk, dan apabila bertemu di TKP atau suatu bencana ataupun di mana saja melihat sosok beliau ini disapa aja ya, karena kita semua saudara ya. Semua saudara, apalagi semua sesama bersaudara. guru juga ya, luar biasa. Sama guru. Apalagi Purwakarta banyak gurunya nih ya, di hello, say hello. Iya, say hello, say hello. Surabaya. Gue ya. Guru Ya. Purwakarta. Nah, Selamat malam. Nah, sebagai seorang brigade tanggap bencana dari KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Purwakarta. Yang ada nggak sih yang pertama untuk saran lah khususnya untuk masyarakat dulu nih, masyarakat sebagai boleh. masyarakat Purwakarta dari Brigana sini, apa sih saran dari abang-abang semua ini? Ya, kalau saran saya tetap ya yang namanya tidak harus jadi brigana, sebenarnya namanya kemanusiaan itu. Tapi tetap cari informasi, cari ilmu yang sekiranya memang kalau ini berkaitan dengan kemanusiaan ya, artinya jangan juga melakukan pertolongan tapi tanpa memperhitungkan keselamatan dari sisi pribadinya. Itu yang seringkali masyarakat lakukan dan pada akhirnya jadi korban gitu. Tadinya awalnya tujuannya betul pingin nolong, malah justru dia yang jadi harus ditolong. Itu juga harus, tapi bukan tidak peduli ya, tetap ada prosedurnya, termasuk pelaporan dan sebagainya, memberikan informasi bila terjadi suatu kecelakaan, suatu kejadian lah ya, itu harus cepat respon, paling tidak melaporkan lah gitu. Itu bagi saya untuk masyarakat. Kalau Dari Bung Riki sendiri? Kalau dari saya sendiri untuk warga masyarakat, tolong ketika beraktivitas di hutan atau di ketinggian atau di sungai, dan kalau di Purwakarta sendiri kan di situ ada danau ya, tolong berhati-hati jika beraktivitas dan selalu APD ya? APD ya, APD juga untuk yang pelindung diri juga pelindung diri harus di itu kan, harus ya, diutamakan. Nah, bagi teman-teman khususnya masyarakat Purwakarta, beliau itulah pesan-pesan dari beliau khususnya bagi masyarakat yang intinya apabila ingin menjadi relawan tidak hanya menjadi anggota Brigana ataupun organisasi yang lain saja ya istilahnya. Apabila memiliki panggilan jiwa menjadi relawan, cuman dengan satu catatan teman-teman harus memiliki kemampuan juga ya, jangan sembarangan mentang-mentang saya pengen menolong nih yang kecebur, dia nyebur ternyata dia tidak bisa berenang, bahkan nantinya malah menjadi korban dan menambah beban petugas juga ya. Misalnya korbannya satu jadi dua korbannya itu. Itu dari Purwakarta. Dan dari Bung Riki sendiri, apabila ya wisata ataupun bermain, tolong tetap dijaga, apalagi kita punya danau, bahkan gunung juga. Kalau nggak tahu jalan jangan sembarangan. Nah, itu betul itu. Nantinya itu nyasar betul. gitu. Nyasar, Seperti gitu. kemarin juga ya ada yang di itu ya. Ada yang Jalan jalan-jalan, ya, jalan bisa lama ternyata jadi nggak hilang, tahu jalan. terus ke Gunung Parang juga itu. Jangan jadi Panji petualang lah. Iya, Biarkan betul. Panji saja yang jadi petualang. Iya, betul. Nah, teman-teman Iya, jangan, karena apa, nanti takut hilang nggak tahu jalan. Iya, betul. Gitu kan, nanti Iya. petugas juga yang repot. Iya. Ya kan? Tapi kami sih para relawan termasuk dari Brigana ini nggak jadi masalah gitu kan. Ada apapun bencananya kami siap untuk terjun ke lapangan. Gitu ya. Nah, itu bagi masyarakat terutama APD, alat pelindung diri apabila melintas danau kita punya Jatiluhur juga ya, betul. Cirata Ya, gitu. Cirata. Bahkan Bung Riki sendiri dan Pak Kasono sering ke sana melakukan evakuasi ya. Itu maka beliau pesan untuk rekan-rekan khususnya masyarakat Purwakarta, patuhi aturan yang ada, APD-nya tolong dijaga dan jangan bermain di hal-hal yang membahayakan. Betul. Ya. Di tengah hutan, di tengah danau, air, apalagi musim sekarang musim bencana ya. Musim hujan, musim bencana. Musim hujan juga ya. Iya, betul. Ya, musim yang tidak bisa diperkirakan, kadang hujan, kadang enggak gitu kan. Iya. Karena bencana itu datang tidak akan nge-SMS dulu ataupun Iya. WA dulu Betul. ya. Bang, ya. Iya, betul Betul, sekali. ya. Makanya Tanpa diduga. dari Tidak bisa diprediksi. Brigana ini selalu siap sedia, tidak hanya ketika ada bencana saja dia ada, tapi ketika tidak ada bencana juga dia selalu siap siaga. Contohnya seperti malam ini dia piket di sini gitu kan, luar biasa ya. Salam buat keluarga di rumah ya, bapak-bapak ayah-ayahnya ini luar biasa bu, luar biasa bener menurut saya. Ya.
yang memiliki jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Nah itu sedikit untuk masukan bagi masyarakat. Nah ini nih yang penting menurut saya. Iya. Kadang-kadang buat Brigana lah, khususnya Brigana, Brigade Tanggap Bencana, yang dimana awal di atasnya ada Brigade, ya. Brigade tidak lepas dari KSPSI. Iya, KSPSI tidak lepas dari namanya buruh, ya kan. Buruh tidak lepas dari namanya demo. Nah, gitu kan. Kenapa sih adanya demo? Kalau sudah hak-haknya terpenuhi, tidak mungkin adanya demo. Nah, mungkin seperti itu ya kutipan saya gitu kan istilahnya. Kalau misalnya sudah terpenuhi hak-hak mereka, buat apa buat demo? Iya, betul. Ya kan, capek-capek demo nantinya ada apa? Yang sakit ataupun Merugikan lah. ada yang luka, Luka. ya kan? Di situ nanti merugikan kita semua, ya kan, walaupun di situ ada Brigana, ya. Nah, khususnya nih ya, masalahnya bukan masalah buruh nih lah, Iya. istilahnya ya Umum aja. umum dan terutama bagi Brigana sendiri, Brigade Tanggap Bencana, masukan ataupun harapan bagi perusahaan dan pemerintahan setempat, apa sih yang diinginkan dari Brigana sendiri? Silakan dari siapa dulu nih? Ya, kalau dari perusahaan ya tentu saja ya di mana Brigana bekerja ataupun yang tidak ada Brigananya, termasuk brigade, karena bagaimanapun juga kita bukan ini ya organisasi yang gelap ya, artinya kan punya izin, punya aturan, jadi nggak sembarangan lah, artinya kita punya SOP dan tidak akan lah artinya melalaikan suatu kewajiban. Jadi ya mohon kiranya ke perusahaan yang punya PUK lah ya walaupun tidak punya PUK pun ya harus taat sebenarnya pada aturan dan undang-undang, tentunya undang-undang ya yang berlaku. Artinya ada perlindungan dari sisi baik brigade, PUK ataupun brigana, apalagi yang bisa dikatakan sering keluar kalau brigana ya. Gitu. Ini juga ya Apalagi minta musim-musim sekarang ini ya, musim-musim Betul, gitu. bencana lah istilahnya. ya ya kepada pemerintah ya saya rasa mungkin dari BPD ini juga udah mewakili sebenarnya, kalau dari pemerintah udah memfasilitasi lah ya relawan-relawan yang ada, termasuk Brigana juga bisa bergabung di sini. Terima kasih kepada BPD ya, secara tidak langsung dia juga di bawah pemerintahan ya, tapi mungkin lebih bagus lagi kalau difasilitasi nih kan gitu dari si pemerintah, karena bagaimanapun juga kita anak-anak bangsa nih, potensi-potensi ini kan satu punten sebenarnya kan nggak tanpa pamrih gitu, tapi ya masa artinya ya dari sisi keselamatan pun harus terlindungi lah ya, artinya pemerintah pasti harus melindungi, intinya melindungi dari sisi pada saat ikut opsar dan sebagainya gitu. Tentu fasilitas lah yang jelas ya, kita kalau untuk pemerintah ya, kalau untuk instansi terkait misalkan WD, Damkar kan memang udah alatnya udah lengkap, tapi untuk relawan-relawan ini kan kita masuknya ke relawan nih di sini ya gitu. Relawan. Ya mungkin Bisa disupport juga ya, khusus untuk relawan gitu kan. Jadi Karena- kalau misalnya ada bencana, misalnya yang BPBD isi rebut-rebut apa Ya. keluarin. Kalau punya khusus mah kan istilahnya Betul. kita enak gitu kan. Betul, artinya kan sebenarnya udah ada kita terdata, teman BPD juga punya data kita sebagai relawan, ya tinggal di ini aja. Saya rasa lebih tahu lah gitu ya, apa sih? Tindak lanjuti ya, Ya mudah-mudahan. betul. Ya. Saya rasa Mungkin begitu dari ya. Bung Riki sendiri gimana nih? Oke, untuk saya pribadi saran dan masukan buat perusahaan atau manajemen, yang pertama mohon saya berharap sih tolong support gitu kan, support Brigana atau support. Selain dari itu juga mohon dipermudah aksesnya, terus ketika ada bencana nasional maupun daerah tolonglah dari pihak-pihak perusahaan juga merespon gitu, dalam respon bantuan dan sebagainya. Terus tak lupa juga CSR-nya gitu kan, CSR CSR. ya, Ini penting juga ya. penting juga buat para relawan. Nah mungkin itu untuk sesi perusahaannya. Nah, untuk dari instansi terkait
Tapi kalau lebih bagus sih saran dari ini salah sedikit aja ya. Kalau ketika bertugas sebagai brigana khususnya kan kita bencana ya, istilahnya menolong seseorang dalam bencana, istilahnya kita terjun di ya mudah-mudahan masuk lemburan kayak Itu udah lain cerita itu ya. mudah-mudahan gitu Ya, begitu kan. Ya. itu yang punya perusahaan. Iya. Lanjut Bung Riki. Ya, dan untuk instansi saya sepakat dan setuju dengan Bung Karsono, selain dari APD mungkin dari saya pribadi instansi terkait mohon perlindungan atau payung hukum, terutama para relawan diperhatikan. Selain dari APD juga kalau bisa diasuransikan gitu, mudah-mudahan dapat asuransi relawan gitu, mungkin itu. Oke. Nah itu sendiri dari Bung Riki dan Bung Gar. Ada lagi dari Bung Karsono untuk menyampaikan tentang Tagana yang sudah di Purwakarta. Oh iya, kita ada program sebenarnya ya untuk merekrut brigana. Kita di Purwakarta udah banyak sekali anggota brigade, tapi yang pingin bergabung sebenarnya ada, dan kita juga udah melakukan berapa kali melibatkan teman-teman brigade yang memang eksis, yang memang potensial, yang memang dia punya jiwa kemanusiaan, bahkan jiwa petualang. Nah, jadi sebenarnya wadahnya udah ada nih. Seorang brigade udah dia mempunyai skill di dalam kebencanaan, ya kenapa enggak join. Kita ada artinya akan kita libatkan dalam momen pelatihan lah. Kita kan sudah terdata ya, dan sudah bersinergi lah dengan baik PPD ataupun Basarnas. Jadi kalau ada pelatihan kita selalu diminta gitu. Tapi memang terbatas kuota, dan ini juga mudah-mudahan teman-teman ini manfaatkan ini gitu, dari brigade-brigade yang potensial yang ingin ikut bergabung di brigana ini, ya memanfaatkan momen ini. Karena kalau bicara diklat lagi brigana, sisi lain dananya juga besar, juga emang harus banyak orang, nggak mungkin 1, 2, 3 dilatih kan. Tapi dengan adanya brigana udah bersinergi, udah bergabung dengan lembaga-lembaga Basarnas atau BPD, kita bisa memanfaatkan itu. Artinya dari kuota-kuota yang udah diberikan kita manfaatkan gitu. Jadi kalau misalnya brigade yang ingin masuk brigana, bergabung menjadi brigana, ke siapa itu? Ya tentu kita kan ada struktur ya. Kalau saya kebetulan di Korwil juga Jabar ya, sebagai unit, artinya bidang kebencanaan. Kalau di Purwakarta kita juga masuk di kepengurusan Korcap ya, artinya ya tinggal mendaftarkan aja. Nanti dari sisi saya ya selaku brigana akan mendata lah siapa-siapa yang ingin datangnya menjadi. kemana itu? Kita punya Korcap di Purwakarta, tetap di kantor. Dia tentu akan menghubungi saya kan gitu. Nanti kita juga bisa langsung lewat Pak Karsono? Bisa, karena yang aksesnya akses untuk training ataupun ini kan bisa ke brigana. Bisa disampaikan nomornya atau gimana? Tentu saja ininya Korcap ya nanti. Korcap saja, gitu bagusnya memang seperti itu. Kalau contoh ini Bang Riki, ini secara pribadi prosesnya lama. Iya, prosesnya lama, jadi perlu pengakuannya itu luar biasa. Jadi perjuangannya memang harus dibuktikan. Dari brigade angkatan berapa dulu? Angkatan 7 ya. Angkatan 7, dia berkecimpung di kemanusiaan, belum tentu dapat pengakuan gitu. Tapi karena dia memang jiwa kemanusiaannya tidak diragukan, terus gitu saya bilang nanti pada akhirnya juga akan diakui. Dan alhamdulillah kemarin juga langsung dilantik ya. pada saat Jambore di Kuningan, Bang Riki langsung sama Pangkornas dilantik sebagai brigana. Ini baru sebenarnya nih, baru sebulan juga belum ya? Belum. Tanggal berapa sih? Ya, kemarin tanggal 29 Juli ya. Walaupun udah turun gitu. Aksinya udah bertahun-tahun. Cuma untuk pengakuan diakui resmi jadi brigana itu baru gitu. Setelah ada itu.
Itu baru dari sisi ininya, belum tentu dari teman-teman juga mengakui. Iya, Gitu. betul. Ini juga hal-hal yang kayak gini juga. Iya, iya. Ya artinya kita nggak bisa berkecil hati, tetap. Iya. Tadi tujuan utamanya apa sih kita terjun di dunia Ya, kemanusiaan? Kalau nggak nolong gitu, itu bisa kelihatan kalau dia memang punya niat lain, kan gitu. Iya, Kalau betul. emang niatnya untuk kemanusiaan ya, Tulus, dimanapun apapun lakukan. Yang penting lakukan. SOP, gitu, APD kan gitu, harus sih persiapan, harus dipakai. Gitu saya selalu mengamalkan seperti itu. Kalau untuk gabung, contoh Bang Riki gitu, pingin gabung ke Brigana ini dulu brigade. Brigana baru aja kita dapat pengakuan, langsung dilantik. Gitu, jadi ya ke Brigana gitu. Brigana ya Pak Karsono. Kalau di Korcap. Gitu. Kalau di Korwil juga Pak Karsono. Jadi seperti Kalau itu di Kornas teman-teman, khususnya brigade Purwakarta yang ada di Purwakarta, brigade sekabupaten Purwakarta yang mau bergabung dengan menjadi Brigana, ya. lakukan dulu jiwa kemanusiaan kalian Ya. dengan tulus tanpa ada maksud tertentu Ya, ya. buktikan dulu. Buktikan dulu ya, jangan hanya menggunakan seragam Ya. Brigana langsung kita baru kita melakukan kemanusiaan, tapi lakukan dulu jiwa kemanusiaan kalian teman-teman semua, baru kalian bisa diakui. Oh ya, satu lagi nih untuk penjaringan, karena gini, ini pengalaman dari sekian dulu yang eh, pelatihan pertama Brigana, ternyata hanya berapa orang dulu 50, hampir 60 ya. saat pelatihan Brigana di situ Cipule itu pertama ya, pertama 2016. ternyata dari sekian puluh orang itu hanya yang aktif 10 sinilah, nggak lebih dari 10 gitu lah. Di situ artinya apa, proses ini yang dilakukan itu tidak efisien, tidak efektif gitu. Oh, Tapi bentar Bang nih, potong sedikit Ya, ya, ini boleh. jauh nih kayaknya dari Riau. oh iya, siap. Ada Riau Jauh, ya, salam dari Riau katanya. Selamat malam. Lanjut Bang, lanjut. Ya. Artinya dengan tarikan keterwakilan belum tentu jiwanya itu begitu dia ditunjuk atau diutus atau mendapatkan tugas dari PUK atau PC atau DPC atau Korcap, itu belum tentu jiwanya. Tapi kalau yang sudah menjadi brigade tapi jiwa kemanusiaannya timbul dengan sering keterlibatan, itu kita akan lebih enaknya di sana. Jadi kita terus didik, kita kasih pelatihan dan contohnya ya Bang Riki gitu. Jadi gitu. Jadi kalau mengandalkan training ya nggak ada masalahnya. Emang itu pengetahuan ya, ilmu. Terlepas dia mau diaplikasikan atau tidak, yang jelas kita udah mendirikan. Tapi tujuan kita kan bukan ke sana. Kita perlu banyak orang nih gitu. Banyak orang untuk terjun di kemanusiaan. Tapi kan ya tadi ya itu hukum alam lah ya, dari sekian orang berapa persennya paling yang menetas lah kalau bisa ada telur ya. Yang busuk ada, yang gagal Tidak semuanya ya, Bang. Karena ketulusan ya, itu betul. Nah, itu hanya lahir terseleksi dari dengan hatinya seleksi sendiri, alam lah ya. seleksi alam, Tapi ya. tetap kita bukan pesimis ya, tetap kita akan upayakan, tetap kita maksudnya kita ya rencana mah ada gitu untuk pendidikan selanjutnya, artinya di internal brigade untuk dibentuk menjadi brigana. Tapi lebih bagus lagi ya tadi, seorang brigana tapi punya jiwa kemanusiaan, cepat join gitu. Ya, hubungi saja Pak Karsara ataupun Bu Siap. Desi, ya, seperti itu. Nah, teman-teman atau rekan-rekan semua masyarakat Purwakarta, jadi KSPSI, Serikat Pekerja Buruh seluruh Indonesia khususnya yang ada di Purwakarta, tidak hanya menyampaikan hak-hak buruh atau demonstrasi saja. Karena di dalamnya adanya satgas, yaitu brigade. Tidak hanya brigade saja yang mengawal aksi-aksi buruh menyampaikan aspirasi mereka, tapi adanya brigana ya, brigade tanggap bencana. Berarti teman-teman harus tahu ya, buruh juga memiliki jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Contohnya dari Brigana ini ya, dari Bung Karsono dan Bung Riki juga. Mungkin itu seperti itu. Dan untuk para brigade yang ingin bergabung menjadi Brigana, ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karsono. Ya lebih lanjutnya bisa langsung saja hubungin Pak Karsono. Intinya, yuk lahirkan dulu jiwa kemanusiaan. Siapa yang menolong pasti ditolong dan hanya Tuhan yang tahu. Ya, mungkin seperti karena rezeki mau udah diatur ya. Iya, betul. Gitu, karena Tuhan, wah, Bung Riki ini sering melakukan kegiatan sosial ini itu ternyata nanti ada rezeki lain ya, yang dikasih dan balasannya oleh
Allah Subhanahu wa taala yang di atas ya. Mungkin seperti itu. Nah, itu pesan-pesan buat masyarakat maupun buat pemerintah. Nah, Brigade Tanggap Bencana KSPS Purwakarta sudah merapat ataupun bergabung di sini di Sekretariat Relawan Purwakarta ya, relawan kemanusiaan Purwakarta yang ada di kantor BPBD Purwakarta. Sudah difasilitasi sekretariat. Alhamdulillah ya. Nah, ucapan ataupun tanggapan sendiri khususnya buat ya selamat malam Pak Karlak juga dari BPBD. Khususnya untuk BPBD sendiri ucapan ataupun apa sih yang ingin disampaikan? Oh ya, tentunya sangat berterima kasih sekali kita ada di sini sekarang, artinya diakui lah gitu, artinya dirangkul gitu. Kita sangat senang sekali dan jarang-jarang ya mudah-mudahan ini sebagai pelopor atau bagi Barometer juga ya. Iya, ya, ini Purwakarta juga bisa dibilang buat percontohan nih, karena kita sisi lain antar relawan atau potensi yang ada kita juga bersinergi, apalagi dengan BPBD-nya sebagai lembaga yang memang resmi ya dari pemerintah dengan memfasilitasi kita ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas ruangan support dan sebagainya lah, pokoknya top markotop lah Purwakarta siap. Pokoknya mantap lah, siap. Dari Bung Riki sendiri. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada BPBD dan semua jajaran yang telah memberikan sekre dan support dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi selamanya. Bravo BPBD. Mantap. Oke, terima kasih mungkin itu ya untuk Purwakarta ya, BPBD Purwakarta. Terakhir nih pembahasan kita, saya selaku admin dari media Relawan Purwakarta ya, sebagai media yang menyampaikan informasi-informasi tentang kebencanaan dan juga mensupport ataupun menyampaikan ke masyarakat luas khususnya di Purwakarta, umumnya Jawa Barat dan se-Indonesia yang kita link bahwa adanya Relawan Purwakarta dan ya, kegiatan-kegiatan relawan bukan lepas dari apa-apa. Kita hanya ingin mudah-mudahan menjadi barometer ataupun jadi semangat untuk relawan-relawan lainnya. Nah, dari saya sendiri nih Kang Openg Wijaya, apa sih harapan atau ucapan untuk kami media dari relawan sendiri? Oh iya, terima kasih kepada tim media ya. Ini sangat manfaatnya besar sekali. Karena apa? Bukan kita artinya pingin segala sesuatunya mendapat pujian, tidak ya. Tapi ini perlu memang pengetahuan, artinya informasi karena dengan media ini informasi tersampaikan, baik apalagi yang belum tahu atau di dalam dan sebagainya ya, hal-hal masalah kerelawan, kebencanaan. Dengan adanya media ini masalahnya banyak, orang-orang sebenarnya banyak yang pingin terjun ke dalam dunia kemanusiaan, cuma nggak tahu ininya jalannya seperti apa. Nanti dengan ada media ini insya Allah mudah-mudahan terbuka nih jalan teman-teman, jiwa kemanusiaannya tersalurkan. Nah, begitu. Terima kasih. Oke. Dari Bung Riki. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada tim media, khususnya Kang Openg ya. Kang Openg, wah Kang Openg luar biasa. Walaupun saya baru kenal dengan Kang Openg, tapi Kang Openg wah jujur luar biasa. Karena dengan media ini yang tadinya tidak tahu jadi menjadi tahu, gitu. Bravo. Ya, terima kasih. Mungkin itu terima kasih juga saya istilahnya atas waktunya Pak Karsono dan Bung Riki. Semoga Brigade Tanggap Bencana KSPSI Purwakarta, brigadenya juga, KSPSI-nya juga, buruhnya juga, semoga sukses, semoga sejahtera, sehat selalu, dan terutama Purwakarta bukan kita berharap ada bencana ya, mudah-mudahan lepas ataupun dijauhkan dari segala mara bahaya barang bencana. Walaupun terjadi bencana, kita sudah siap-siap. Terima kasih, demikian Pak Karsono ya, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Udah moto ya? Oke, rekan-rekan semua, terima kasih. Itulah sekelumit ataupun perbincangan kita podcast malam ini, ngobrol-ngobrol bareng dengan Brigana KSPSI Purwakarta, Brigade Tanggap Bencana KSPSI Purwakarta. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan atau dari
rekan-rekan Pak Karsono dan Bung Riki ini ada manfaatnya khususnya untuk masyarakat Purwakarta dan umumnya untuk Jawa Barat dan se-Indonesia. Nah, itulah sekelumit tentang Brigade Tanggap Bencana Purwakarta ya. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf jika ada kata-kata ataupun ya tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman atau rekan-rekan semua. Kami mohon maaf dan kami hanya bisa menyampaikan, dan mudah-mudahan tetap siaga, salam tangguh untuk semuanya. Relawan Purwakarta tetap semangat, salam tangguh. Terima kasih dari saya Kang Openg Wijaya. Say hello. Bertemu lagi minggu depan dengan organisasi kerelawanan kemanusiaan yang lain yang ada di Purwakarta. Terima kasih. Wilujeng wengi, selamat malam, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.